launching Kabar Sumatera. Dan tentu saja dengan doa kita bersama bahwa Kabar Sumatera akan menjadi corong aspirasi masyarakat Indonesia dan khususnya juga untuk segenap rakyat UIN Raden Fatah Palembang. Boleh tepuk tangan sekali lagi? Ya, dan tentu saja acara kita pada hari ini tidak hanya launching, tidak hanya kata sambutan, tapi inti dari acara ini adalah Forum Ekonomi Regional Sumatera tahun 2026. Dan untuk itu kita akan masuk ke panel discussion yang pertama. Dan yang akan memandu acara ini pada yang terhormat Syariful Raden Fatah Palembang Dr. Medis SMI MSc PhD. Iya, boleh tepuk tangan yang paling meriah. Oke. Cukup ya. Tinggal back sound musik.
بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي جولات بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي الله
أياما جاءنا حق التي مهيسا مسلم سبل الرشد
Bulat besar panjang maklenge, kecil-kecil rasanya maring, masuk ke mulut matanya macam mertua lewat masih ditelan. Kecil keras sudah biasa, asak baik iwaknya terasa, digoreng pakai minyak kelapa, jadi nambah lemak rasanya. Mang cek bicek janganlah lupa, ngawak balik oleh-olehnya, pempek lenjer sama cukonya, kita makan bersama-sama. Pempek lenjer, oi pempek lenjer, siapa nyingok pastilah ngiler. Pempek lenjer, oi pempek lenjer, makan siko baca ke lenjer. Pempek lenjer, oi pempek lenjer, siapa nyingok pastilah ngiler. Pempek lenjer, oi pempek lenjer, makan siko baca ke lenjer. Macet bijak janganlah lupa, ngawak balik oleh-olehnya. Iya, kami ucapkan selamat datang, boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk tamu undangan kita pada pagi hari ini. Hadirin dipersilakan berdiri untuk menyambut kehadiran para tamu kehormatan kita. Iya, kami ucapkan
selamat datang perwakilan dari pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan. Perwakilan dari Gubernur Bapak Insinyur Basyarudin Ahmad MSc. Juga kami ucapkan selamat datang Bapak Profesor Adis PhD, Rektor UIN Al-Hafid Makassar. Dan tentu saja kami ucapkan selamat datang dari perwakilan pemerintahan Kota Palembang, Bapak Dr. Andes Ki Agus Sulaiman Amin. Kami ucapkan selamat datang juga kepada semua narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini di UIN Raden Fatah Palembang. Kami persilahkan Bapak Ibu menempati posisi yang telah disediakan. Tentu saja posisi terhormat yang telah disediakan oleh kami, keluarga besar UIN Raden Fatah Palembang. Dan juga kami ucapkan selamat datang keluarga besar UIN Raden Fatah Palembang di Badan Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang. Sesaat kita akan lagi mengikuti acara kita pada hari ini. Ya. Kami persilakan ya tamu undangan untuk kembali duduk. Dan hadirin disilakan dulu tempat. Iya, baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sekali lagi kami ucapkan selamat datang di UIN Raden Fatah Palembang. Untuk yang baru hadir, kami persilahkan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Dan saat ini juga sudah 3.500 peserta ya yang bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Wanita. Sampai ke bawah ya. Iya, penuh hari ini ya. Penuh sampai di tangga-tangga tadi. Iya. Baik Bapak Ibu hadirin pertemuan yang berbahagia, sebagai salam penghormatan dan ucapan selamat datang dari keluarga besar UIN Raden Fatah Palembang, terimalah persembahan Tari Tanggai. Selamat menyaksikan.
Beri tepuk tangan yang meriah untuk persembahan Tari Tanggai. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, apa kabar semuanya? Iya, tak lengkap rasanya kalau sudah nari kita tidak berpantun. Cakep. Ya, belum, Oh. sabar. Pagi-pagi sarapan laksan, Cakep. laksan dimakan dengan ketan. Ahlan wa sahlan, selamat datang kami ucapkan. Salam hormat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA yang saat ini sudah tersambung bersama kita melalui kanal Zoom. Selamat pagi dan salam hormat Bapak Menteri. Dan kami juga mengucapkan selamat datang dan salam hormat tentu saja untuk pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Haji Hermanderu atau yang mewakili pada pagi hari ini. Dan Yang kami hormati Founder and CEO Kabar Group Indonesia, hadir bersama kita di sini Bapak Upi Asmaradana. Dan juga yang kami hormati keluarga besar UIN Raden Fatah Palembang yang dalam hal ini dikomandoi langsung rektor kita, luar biasa, kita berikan tepuk tangan yang meriah, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Adil MA. Dan tentu saja kita mengucapkan selamat datang untuk yang sudah jauh dari Makassar, ya. Boleh tepuk tangan dulu Bapak Ibu semua sudah hadir bersama kita Rektor UIN Makassar Bapak Profesor Haji Hamdan Juhanis MA PhD. Dan tentunya para narasumber yang juga hadir pada hari ini yang akan memberikan ilmu berbagi pengalamannya pada kita semuanya. Dan tentunya juga kami sapa adik-adik mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, mana suaranya? Baik dari tokoh pemerintahan, akademisi, cendekia yang juga hadir pada hari ini, mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami, para hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya juala. Kita semua pada pagi hari ini dapat berkumpul dalam acara Forum Ekonomi Regional Sumatera tahun 2026 dengan tema Ekonomi Syariah sebagai Motor Pertumbuhan Ekonomi Regional. Dan alhamdulillah acara ini akan dilaksanakan di UIN Raden Fatah pada hari ini, hari Senin 20 April 2026. Baik Bapak Ibu hadirin para tamu yang berbahagia, untuk mengambil berkahnya acara kita pada hari ini, alangkah indahnya kita buka terlebih dahulu dengan sama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars UIN Raden Fatah. Hadirin dimohon berdiri. Kita
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita hening sejenak seraya mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Yang akan dibacakan oleh Saudara Miftahul Jannah, mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ذلكم خير لكم إن
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanita, serasa kita lagi puasa. Mungkin masih ada yang sawalan ya. Iya, mungkin. Suasana Ramadannya masih ada ya. Baik, sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan membaca maupun kita yang mendengarkan mendapatkan rahmat serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dan tamu undangan sekalian yang kami hormati. Selanjutnya marilah kita bersama-sama menadahkan tangan berdoa agar acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa ini mohon sediaannya dapat diimami oleh yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Syarifuddin SAG MA. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, marilah sejenak kita bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kiranya seluruh rangkaian acara kita hari ini lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد ولك الشكر وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allahumma ya Allah, berkat izin dan ridhamu jua kami dapat hadir di sini di ruangan yang penuh berkah ini dalam rangka turut menyukseskan acara Forum Ekonomi Regional Sumatera tahun 2026. Kami bermohon kehadirat-Mu ya Allah untuk keberkahan acara ini, sehingga seluruh rangkaian acara ini menjadi amal ibadah yang Engkau terima. Ya Rabbana, jadikan kegiatan ini sebagai event yang membawa keberkahan yang luas bagi lembaga, akademisi, pemerintah, dan seluruh komponen bangsa dan negara. Ya Allah, karuniakan kepada kami kelembutan hati untuk senantiasa menaati perintah-Mu dan menjauhi semua larangan-Mu. Bimbing kami agar senantiasa berada di jalan-Mu hingga akhir hayat kami dan husnul khotimah sebagai penutup usia kami. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan penerima taubat. Ampuni semua kesalahan dan dosa kami, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, yang tampak maupun yang tersembunyi. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan. Enggak. Ini kebiasaan bikin Kebiasaan. konten ya. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita sama-sama akan mendengarkan welcoming remarks dari CEO dan founder Kabar Group Indonesia. Pada yang terhormat Bapak Ubi Asmaradana, disilakan.
Ini kita kayak disambut company aja ya. Aduh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Palembang, Sumatera Selatan. Selamat pagi Indonesia. Karena acara hari ini disiarkan secara langsung di 7 region Kabar Group Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili oleh Bapak Asisten 2 Pemerintah Provinsi Selatan, Pak Basarudin Ahmad. Terima kasih sudah hadir. Yang kami muliakan dan tentu banggakan Mitra Strategis Kabar Group Indonesia, Bapak Profesor Dr. Muhammad Adil MA, Rektor UIN Raden Patah Palembang. Terima kasih atas visi besar Bapak dalam membawa institusi ini menuju universitas riset terkemuka di Asia Tenggara. Beliau host sebenarnya, jadi yang menjalankan acara ini adalah Pak Rektor. Setelah pertemuan 3 minggu lalu di Palembang, atas arahan Prof. Hamdan Johanlis, kita ketemu di kota Palembang dan hari ini cita-cita besar itu akhirnya kita wujudkan. Terima kasih sekali lagi Prof. Yang saya hormati juga Pak Rektor UIN Alauddin yang jauh-jauh dari Makassar terbang ke Jambi, Jakarta, tiba pagi ini di Palembang. Tapi melihat suasana kampus ini, Pak Rektor UIN Alauddin sepertinya agak lebih mudah, Prof. Lebih berbinar-binar mukanya. Jadi Prof. Hamdan ini representasi fisik dari Pak Menteri Agama, karena sejatinya beliau hadir pada hari ini, cuman informasi beliau standby di Jakarta untuk persiapan rapat kabinet, karena Pak Presiden baru pulang dari luar negeri. Sehingga akhirnya beliau insya Allah akan bergabung bersama kita di Zoom meeting pada sebentar hari ini. Yang saya hormati juga Ketua DPD Generasi Digital Sumatera Selatan, Pak Heri, selamat berdiri. Ini pelaksana kegiatan juga. Ketua Asosiasi Media Cyber Indonesia Sumatera Selatan, Bapak Ardi Fitriansyah. Kenapa Ketua? Oh ini dia. Direktur Kabar Sumatera Region Sumatera, Ibu Ayu Ella. Para pembicara dan pendukung acara serta sponsor acara yang tentu saya harus sebut karena kita datang ke Palembang ini atas biaya Republik Indonesia. Ada dari Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia sudah datang ya orangnya? Oh, selamat datang. Terima kasih Bapak. Titip salam dari Ibu Sita Telulembang, Komisaris Independen BSI. Sejanya juga semestinya beliau pagi ini saya ajak ke Palembang, tapi ada rapat dengan OJK. Jadi beliau nggak sempat hadir. Titip salam dari Ibu Sita. Makasih Bapak. Ada dari Bukit Asam ya? PT Asam ya, Bukit Asam. Oh ya, Jawa. Dan yang juga dari PT Harita Nikel Internasional. Terima kasih sudah hadir di Kota Palembang. Dan semua pendukung acara yang pada hari ini sudah membersamai acara kita pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, Forum Ekonomi Regional Sumatera di Palembang ini merupakan kelanjutan dari komitmen Kabar Group Indonesia dan sejumlah stakeholder untuk menggali potensi ekonomi lokal. Jadi sebelum kami di Palembang, kita sudah menggelar di 4 kota sebenarnya, satu di Jakarta, yang kedua di Pontianak, Kalimantan Barat, itu region Kalimantan, dan di Makassar untuk region Indonesia Timur. Di Makassar itu dihadiri Pak Menteri Transmigrasi, Pak Iftitah di Makassar, dan di Pontianak dihadiri oleh Atase Malaysia, Kedutaan Malaysia di Pontianak. Khusus di Bumi Sriwijaya, kita mengangkat tema strategis mengakselerasi potensi ekonomi syariah sebagai masa depan regional Sumatera. Nah, mengapa tema ini?
Karena Indonesia adalah pasar ekonomi syariah yang luar biasa semestinya. Dengan populasi mencapai 288,3 juta jiwa, di mana 87% atau sekitar 250 juta itu adalah umat muslim. Potensi ini adalah raksasa yang belum tergarap secara maksimal. Nah, Pak Menteri Agama sebenarnya beberapa tahun terakhir ini lagi gencar-gencarnya mempromosikan bagaimana dana umat itu bisa dimaksimalkan untuk kemaslahatan umat dan untuk kemaslahatan bangsa tentunya. Dalam 5 tahun terakhir ini kita mencatat posisi Indonesia di kancah ekonomi syariah dunia terus menguat secara fenomenal. Di tahun 2018 Pak Rektor, peringkat Indonesia itu urutan ke-10 dunia. 2019 naik menjadi ke-5, 2022 4 dunia, dan tahun 2025 berhasil menembus dan bertahan di peringkat 3 dunia. Jadi kita ini adalah salah satu kekuatan besar ekonomi syariah terbesar ketiga di dunia. Dan ini harus kita maksimalkan. Dan menurut saya, kenapa acara ini juga digelar di UIN Raden Patah, karena saya pikir kampus ini harus mengambil peran dan tanggung jawab untuk memajukan ekonomi bangsa, memajukan ekonomi umat. Oleh sebab itu, saya berharap apa yang kita lakukan pada hari ini melalui sinergi antara UIN Raden Patah, saya sudah 3 hari di sini Pak Rektor, dan sudah berkeliling Kota Palembang. Sepertinya memang Sumatera Selatan, Sumatera bagian selatan itu memiliki modal budaya dan ekonomi yang kuat untuk menjadi lokomotif ekonomi syariah nasional. Dan saya harap Pak Gubernur, nanti kita berharap bersama-sama pada sesi diskusi pada hari ini, berkenan juga Pak Gubernur bisa membantu dalam merumuskan beberapa kajian-kajian strategis. Karena kekuatan ekonomi syariah ini akan menjadi langkah penting kita di dalam membangun kemandirian ekonomi, ya kira-kira gitu ya. Kan sekarang lagi tren perang Iran, Amerika, Israel yang sepertinya akan berkelanjutan. Pak Presiden itu sudah mewanti-wanti bahwa kekuatan ekonomi nasional kita menjadi sangat penting untuk kita kelola dengan baik. Oleh sebab itu, saya berharap pertemuan hari ini adalah pertemuan yang berkelanjutan untuk masa depan Indonesia. Apa yang kita lakukan hari ini adalah sebuah bentuk kontribusi kecil bagi kami, bagi kita semua di dalam memajukan bangsa dan negara. Sekali lagi, selamat berkolaborasi, selamat berdiskusi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya mestinya tadi menyiapkan pantun, tapi saya takut salah-salah. Jadi akhirnya tim saya mengatakan sebaiknya nggak usah dibacakan. Nanti Pak Gubernur lah selaku tuan rumah dan Pak Rektor yang titip pantun buat saya supaya bisa dibawa ke Kendari. Jadi Bapak Ibu, setelah ini insya Allah tanggal 20-21 forum sejenis Forum Regional Sulawesi akan digelar di Kendari, Sulawesi Tenggara. Dan insya Allah besok juga saya mengundang Pak Rektor, dua rektor kita pada hari ini, beri tepuk tangan dong. Untuk hadir di Forum B57 Plus di Istiqlal, Jakarta, tanggal 22 di Jakarta. Itu forum 57 negara muslim di dunia. Dan Indonesia menjadi ketua Presidium Asia Pasifik, yang ketuanya itu Bapak Arsyad Rashid. Dan kita harap Pak Rektor meluangkan waktu untuk besok. Saya minta Sivitas Akademika UIN untuk menitipkan dua rektornya ini untuk mengurusi Republik. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musiknya nggak ada. Kita nunggu-nunggu. Tadi musik masuknya ada untuk Pak CEO. Ada mahasiswa tuh paham musik untuk CEO itu musiknya khusus ya. Teneneneneneng gitu ya. Nah, itu musik itu.
Baik Bapak Ibu hadirin para tamu yang berbahagia, kalau tadi kita sudah mendengarkan welcoming remarks dari CEO dan founder Kabar Group Indonesia, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama-sama welcoming speech yang akan disampaikan oleh Rektor UIN Raden Fatah Palembang. Kami persilakan dengan hormat Bapak Profesor Dr. Muhammad Adil MA. Disilahkan. Oke, tidak seperti company lagi ya, Kak Supi. Saya kasih pantun untuk Kang Upi ya. Mentari pagi menyinari jembatan Ampera. Langkah pasti menggapai cita yang mulia. Selamat datang para hadirin semua di kampus UIN Raden Fatah Palembang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Menteri Agama Republik Indonesia Andre Guruta Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Beliau insyaallah akan hadir bersama kita melalui aplikasi Zoom. Yang sama-sama kita hormati Gubernur Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh sahabat saya Pak Basaruddin Ahmad, beliau asisten 2 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Yang sama-sama kita hormati Wali Kota Palembang, dalam hal ini diwakili oleh PLT Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Bapak Dr. Andes Ki Agus Sulaiman Amin. Belum sampai ya? Oh ada ya. Ini dulu camat kami di di Talang Kelapa. Belum hadir ya. Yang sama-sama kita hormati hadir juga bersama kita Pak Kepala Biro Perekonomian Seda Provinsi Sumatera Selatan Pak Hengki Putrawan. Oh iya ada Pak Hengki. Makasih Pak Hengki. Sahabat saya, Rektor UIN Alauddin Makassar, Profesor Dr. Hamdan Yohanis MA PhD, jauh-jauh dari Makassar, saya harus betul-betul pasang tanjaknya. Jangan sampai miring kiri, miring kanan, kalaupun lurus jangan sampai ke belakang. Yang tahu ceritanya boleh ketawa. Terima kasih, Bapak Rektor. Beliau datang bersama Wakil Rektor 1 ya, dulu sahabat saya, teman saya, kami sama-sama WR1 dengan beliau Pak Dr. Haji Kamaluddin Abu Nawas MA. Yang sama-sama kita hormati Ketua Basnas Provinsi Sumatera Selatan Haji Darimi SIP SPDI MSI. Oh iya, makasih senior ya, makasih. Wabil khusus tadi yang sudah menyampaikan welcoming speech Pak Upi Asmaradana, beliau adalah founder dan CEO Kabar Group Indonesia. Hadir juga bersama-sama dengan kita Pak Haji Uslimin Usle, beliau adalah Direktur Pemberitaan KGI. Terima kasih. Tadi sudah disebutkan hadir juga bersama kita ada Direktur Kabar Sumatera Bu Ella Sulistiana. Makasih Bu Ella. Hadir juga ternyata di ruangan kita ada Bu Sele Aheran, PhD from University of Colorado, USA. Thank you very much for your coming. Civitas Akademika UIN Raden Fatah Palembang lengkap hadir mulai dari para wakil rektor 1, 2, dan 3, kepala biro dua-duanya hadir. Para rektor di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang, Bu Direktur, Pasca Sarjana, yang suka lupa disebut, kalau habis menyebutkan dekan-dekan harus menyebut Bu Direktur ya. Para wakil dekan, kepala unit, ketua lembaga, para kapus, para kabak di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang,
Wabil khusus adik-adik mahasiswa yang cukup antusias memenuhi ruangan ini luar biasa. Pak Upi, ini baru kita kasih apresiasi nih Pak Upi. Ternyata ada yang duduknya tidak di kursi lagi nih para mahasiswa kita, duduknya di gang-gang ini. Udah mulai penuh, kapasitas ruangan yang kita siapkan ternyata tidak cukup menampung antusiasme adik-adik mahasiswa yang ingin hadir di ruangan ini secara langsung mengikuti acara ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak sekali nikmat yang telah diberikan kepada kita semua sehingga acara ini bisa kita laksanakan. Ada proses panjang terselenggaranya acara ini. Fasilitasi Pak Upi Asmaradana luar biasa, memilih zona Sumatera, memulainya dari Palembang, dan biasanya acara sebelumnya, acara serupa dilaksanakan di hotel, dan kali ini beliau memilih UIN Raden Patah sebagai tempat penyelenggaraan. Sholawat beriring salam tentu tak henti-hentinya kita ucapkan, kita hadiahkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal kami ingin mengucapkan selamat datang kepada para tamu yang khususnya datang dari luar, terutama Pak Upi dan lain-lain. Selamat datang di kampus UIN Raden Patah Palembang. Kita berada di kampus 2, kampus Jakabaring. Kampus ini perlu juga kita sampaikan karena hadir di sini yang mewakili Pak Gubernur, Pak Asisten 2, merupakan hibah dari pemerintah provinsi. Setelah kita mendapatkan hibah tanah ini, maka alhamdulillah kita juga mendapatkan hibah dari luar negeri, PHLN, sehingga jadilah kampus 2, kampus pengembangan. Setelah cukup lama, pada masanya ketika masih jadi IAIN, sebetulnya kampus ini, Pak Rektor, kampus ini cukup tua karena didirikan di lingkungan kita PT KIN. Ini nomor 4 di Indonesia setelah UIN Jogja, UIN Jakarta, UIN Aceh, nomor 4 baru kemudian tahun 1964 didirikanlah kampus IAIN Raden Patah Palembang. Oleh karena itu kami perlu mengucapkan selamat datang di kampus kami, di kampus 2. Alhamdulillah kampus ini terus berkembang sampai dengan sekarang. Selamat datang juga di kota Palembang. Tadi sudah disebut-sebut sedikit oleh Pak Upi kenapa Palembang dipilih, tentu ini tidak salah Pak Upi. Dalam perjalanan Nusantara, bangsa Indonesia, ternyata Palembang itu mungkin kota paling tua di Nusantara, di Indonesia. Berdasarkan, ya Pak Basar ya, berdasarkan informasi yang cukup konkret dalam bentuk prasasti, kita punya prasasti Kedukan Bukit. Tahunnya itu kalau tahun Saka 682, tapi kalau Masehi 686. Jadi memang Palembang itu cukup tua. Dan ini juga menjadi hari ulang tahun Kota Palembang tanggal 17 Juni 682. Ketika Srijaya Nase berangkat dari sebuah tempat yang bernama Minanga, dulu diperdebatkan Minanga ini. Ada yang mengatakan Riau sana dan lain-lain, diperdebatkan. Tetapi begitu tahun 2015 yang lalu ditemukan prasasti baru, namanya Prasasti Batu Raja. Di situ kemudian menjadi penjelas bahwa Minanga yang dimaksud adalah Minanga bagian dari daerah Komering sekarang. Jadi kalau dihitung, Srijaya Nase berangkat dari Minanga bersama 20.000 pasukannya sesuai cerita yang ada di Prasasti Kedukan Bukit, itu sampai di sekarang Palembang yang sekarang itu dia membangun Wanua di sini, membangun kota sebagai penanda kemenangan yang dilakukan oleh Srijaya Nase dan pasukannya. Jadilah Palembang sampai dengan sekarang. Berdasarkan banyak prasasti, prasasti yang paling konkret adalah prasasti Kedukan Bukit bertanggal 16 Juni 682 atau 68 Saka 686 Masehi. Oleh karena itu kota yang cukup tua ini menurut hemat kita harapannya mudah-mudahan sesuai dengan harapan Pak Upi dan lain-lain seperti yang tadi sudah disampaikan, untuk memulai region Sumatera kita akan berbincang melalui forum ini, membincang ekonomi syariah.
Dalam kelanjutannya setelah membangun cukup lama melalui kerajaan Sriwijaya, ternyata Palembang diteruskan berikutnya oleh peradaban baru, peradaban kerajaan Palembang yang kemudian menjadi Kesultanan Palembang, sampailah dia namanya menjadi Kesultanan Palembang Darussalam. Ketika era kesultanan, karena ini era kelanjutan dari Kerajaan Sriwijaya yang cukup mendunia itu karena kekuasaannya sampai jauh ya, sampai ke Tiongkok dan lain-lain. Ketika era Kesultanan Nusantara, Kesultanan Palembang Darussalam, kita tahu berdasarkan data-data yang ada di kita, berdasarkan manuskrip yang masih tersimpan sampai dengan sekarang, Kesultanan Palembang itu adalah kesultanan terkaya nomor 4 di Nusantara. Jadi kita perlu sampaikan ya, berdasarkan data manuskrip yang ada di kita, maka Kesultanan Palembang itu adalah kesultanan terkaya nomor 4 di Nusantara. Bukan hanya kaya dalam konteks ekonomi dan lain-lain, karena menghubungkan simpul-simpul kekayaan dunia, di mana Inggris berpusat di Pulau Pinang, di Malaysia sekarang, di Batavia, itu adalah pusat kekuasaan Batavia. Palembang pernah menjadi daerah yang cukup diperebutkan karena hasil alamnya yang cukup melimpah dari daerah uluan, dari ujung perbatasan, karena kala itu Bengkulu masih dikuasai oleh pemerintah Inggris, dari perbatasan sampai ke paling hilir Palembang ada banyak sumber kekayaan alam yang dikelola oleh kolonial kala itu, lalu kemudian dikeluarkan kemana-mana dan ada banyak cerita yang menggambarkan bahwa memang Palembang itu adalah daerah yang cukup kaya hasil buminya dan itu bisa kita saksikan dalam banyak buku sejarah. Hadirin yang berbahagia, tanpa berpanjang kalam, UIN Raden Fatah Palembang menyatakan kesediaan untuk menjadi host kegiatan ini. Mudah-mudahan dari kegiatan ini melahirkan banyak rekomendasi-rekomendasi yang nanti bisa ditindaklanjuti di forum yang lebih besar. Karena itu forum yang dilaksanakan di Palembang ini kita sangat berharap sekali pada para narasumber dan kepada kita semua, terutama adik-adik para mahasiswa untuk mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Kita yakin dan percaya dengan narasumber yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Upi Asmaradana, mudah-mudahan bisa menghasilkan banyak rekomendasi-rekomendasi dari diskusi nanti akan kita mulai. Wabil khusus kami perlu mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, luar biasa perhatian beliau dengan dunia kampus, terlebih lagi untuk kita UIN Raden Fatah Palembang, mudah-mudahan Pak Bashar ini bisa berkelanjutan terus-menerus. Beliau ini orang cukup penting ini Pak Rektor untuk kita di Sumatera Selatan, di Palembang. Ada banyak jabatan yang telah beliau emban. Mudah-mudahan bisa memfasilitasi hubungan kita kampus dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kami perlu juga mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman dari pemerintah provinsi. Oh ya, selamat bergabung Pak Dirjen, Prof. Abu. Kami teruskan izin Prof. Abu ya. Baik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan karena acara akan terus bergulir sampai dengan siang hari nanti. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kami ucapkan terima kasih kepada Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Bapak Profesor Dr. Muhammad Adil MA. Baik Bapak Ibu hadirin para tamu yang berbahagia, kalau tadi kita sudah mendengarkan welcoming speech dari Rektor UIN Raden Fatah Palembang, selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan opening speech sekaligus membuka acara secara resmi oleh Gubernur Sumatera Selatan. Yang dalam hal ini akan diwakili oleh Asisten 2 Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Kami persilakan dengan hormat Bapak Insinyur Basharudin Ahmad MSc.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pak Rektor UIN, terima kasih. Saya tadi serasa jadi sultan, Pak. Sultan Mahmud Basyarudin tuh ya. Ya. Dapat pencerahan dari Pak Rektor, cerita tentang Sriwijaya. Baru dapat ilmu tadi, cerita panjang, oh begitu ceritanya Sriwijaya. Cuma memang permasalahannya Palembang ini kan kota tertua di Indonesia. Lebih dari 1340 tahun. Saya sering sekali menyampaikan, mana kota tuanya? Iya kan? Mana kota tuanya? Itu Pak. Walaupun dikatakan kota tertua, sayangnya kota tuanya mana? Nggak dibuat. Saya usul dari mulai Benteng Kota Besar sampai ke Pasar 16 itu harus diciptakan, dibuat oleh wali kota seperti di Semarang atau di Jakarta, kan ada kota tuanya. Karena kita lebih tua dari sana. Saking tuanya nggak ada kotanya lagi. Terima kasih sekali lagi Pak Rektor telah memberi pencerahan cerita tentang Sriwijaya. Saya berdiri di sini mungkin untuk kedua kalinya. Nah, waktu itu rektor masih ibu ya. Ini sudah berganti rektor dan kampus ini tidak akan terlupakan karena saya turut terlibat dalam pembangunan kampus ini. Dan bahkan andaikan Masjid Raya Sriwijaya itu jadi, ini akan kita buat skybridge menuju masjid tersebut sebagai Islamic Centernya nanti. Sayang ada case tertentu yang mengakibatkan Masjid Raya Sriwijaya itu jadi mangkrak, dan banyak juga memakan korban. Untungnya untung saya enggak ya. Saya fokus bersama kontraktornya dulu untuk bangun UIN ini, tapi di landscapingnya itu bagus sekali dulunya Pak. Cuman memang waktu itu masih gersang kan. Ini kalau tertata jaringan air mikronya, tata air mikronya, ada kanal-kanal bagus, bisa bening, bisa diolah, ada filternya, itu keren. Taruh ikan mas apa gitu ya. Jadi menarik. Makin membuat sejuk. Hari ini saya sebenarnya jam 4 subuh tadi baru dikabarin untuk mewakili Pak Gubernur di acara forum regional ini, dan pada kesempatan ini izin saya membacakan sambutan beliau. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi makna dari acara kita pada kesempatan ini. Saya kasih pantun dulu, baru dibuat di situ tadi. Pergi ke pasar membeli duku, tidak lupa membeli pepaya. Ekonomi syariah kita bersatu, Sumsel maju, rakyat pun bahagia. Yang saya hormati Pak Menteri Agama yang tadi diwakili oleh Pak Dirjen. Yang saya hormati Profesor Dr. Muhammad Adil MA, Rektor UIN Raden Patah Palembang. Yang saya hormati UPI Asmara Dana, beliau adalah CEO yang menyamar. Jangan-jangan Bapak ini CEO yang menyamar, padahal faktanya dia memang CEO. Nah ini Kota Palembang ini Bu, pakai Kota Palembang ini. Mana Pak Sulaiman Aminnya? Masa yang dari Makassar udah nyampe, yang dari Palembang macet di Cinde kali.
Aceh di Cinde. Yang saya hormati juga dari yang mewakili Pak ya, dari BSI ya. Dari BSI saya baca yang tercatat saja di sini, BSI Palembang, kemudian Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, dari Basnas tadi, selamat datang Pak di kampus ini. Kemudian, nah ini yang jauh-jauh dari Makassar, tapi di sini jangan cari sop konro Pak. Bapak, nggak ada daeng-daeng di sini. Ada nggak? Ada satu dua ya. Kalau di Jakarta nggak ada daeng tata dan lain sebagainya. Sini Bapak wajib makan pempek sebanyak-banyaknya. Saya juga pernah mengkritik kota Palembang. Palembang ini kan ikonnya pempek. Pernah nggak Bapak ngelihat ada sculpture atau tugu pempek di kota Palembang? Nggak ada. Yang ada ikan belido. Makanya ikan tenggiri, ikan gabus itu berkecil hati. Pempek ini kan yang banyak dibuat kan, yang umum kan dari ikan gabus atau ikan tenggiri. Kok malah yang jadi patungnya ikan belida? Sindiran itu. Tapi memang di Eropa itu ada sculpture atau tugu, itu gambarnya pempek pistel di Eropa. Kalau kita pempek pistel namanya, kalau di Eropa itu apa namanya, ada itu yang kayak pistel gitu, itu ada. Mudah-mudahan Kota Palembang mendengar ide-ide kreatif ini dan menjadi salah satu ikon. Dan Bapak harus cicip Pak, pempek. Bapak nanti makan pempek mulai dari pempek 1000, pempek 2500. Yang mana nanti Bapak pilih yang mana yang paling berkesan? Nah, kalau berkesan yang 1000 berarti banyak ini UMKM yang perlu kita dorong. Tergantung, apalagi krisis global ini. Mungkin pempek yang laris ini pempek yang 1000. Kalau mau beli pempek ikan belida yang 1000 itu jadi 12.000 Pak. 12 kali lipat. Tapi enaknya beda memang Pak. Makanya Bapak harus cobain. Mumpung di Palembang harus cobain pindang patin, harus cobain pempek dan turunannya. Sebenarnya saya bolak-balik di rapat mengajukan usul kemarin, usul untuk meningkatkan kawasan pedestrian dan transit oriented development di Palembang. Desainnya sudah siap. Di dalam desain itu saya membuat bangunan gedung dalam bentuk pempek. Dalam bentuk pempek. Yang di dalamnya nanti ada yang namanya seluruh makanan Palembang, Sumatera Selatan dalam bentuk apa kalau yang dummy. Bentuk daminya. Bapak harus coba dari Makassar. Kalau Pak Upi dari Jakarta ya? Hah? Makassar juga. Bapak harus mencoba pempek dan turunannya. Nah, banyak nih turunannya pempek ini. Jangan pempek aja. Pempek itu dikasih kuah sop jadi model. Dikasih kuah kuning jadi celimpungan. Dikasih kuah merah jadi laksan. Banyak turun-turunannya. Harus dicobain semua. Celimpungan, nanti siang laksan, nanti sore model. Banyak Pak, ada lenggang. Kalau malam bisa nasi goreng merah, nasi goreng merah. Atau nasi kebuli. Baik Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati seluruh yang ada di ruang ini, tanpa terkecuali yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Jadi kayak dosen saya di sini. Kayak dosen luar biasa. Pakai ini lagi. Pertama-tama marilah kita persembahkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan ridhonya jualah kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat hadir dan bersilaturahmi dalam acara Forum Ekonomi Regional
yang diselenggarakan oleh PT Kabar Group Indonesia. Berkolaborasi dengan Asosiasi Media Cyber Indonesia pada hari ini tanggal 20 April 2026. Bapak Ibu yang saya hormati, ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu sektor yang terus digali potensinya karena akan berdampak besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menempatkan ekonomi syariah sebagai salah satu prioritas nasional dalam RPJPN 2025-2045. Ekonomi syariah mencakup seluruh aktivitas ekonomi yang dijalankan berdasarkan prinsip syariat Islam, termasuk keuangan, perbankan, investasi industri halal, perdagangan, sosial, hingga kewirausahaan berbasis syariah. Makanya memang kita harus sudah berbicara regional dengan mengintegrasikan keunggulan masing-masing. Provinsi Lampung apa misalnya, logistik pertanian, Sumsel sendiri apa misalnya, jasa dan pengolahan, harus lihat keunggulan, diintegrasikan. Bangka Belitung mungkin wisata baharinya, Jambi agroindustrinya dan lain sebagainya. Nah, ini kita harapkan juga baik dari pemerintah maupun dari UIN juga dapat mengorkestra ini sehingga ekonomi syariah ini dapat berkembang. Apalagi tadi nomor 3 ya. Nomor 3 Pak ya di dunia. Beberapa tahun yang lalu ketika saya menjadi kepala PU, saya kan waktu kepala PU kan tugas saya banyak tuh Pak. Membangun Jakabaring, LRT, musim 4, musim 6, termasuk UIN. Dulu kalau Masjid Sriwijaya itu jadi, penutupan Asian Games atau pembukaan Asian Games sekaligus meresmikan Masjid Sriwijaya yang terkonek di sini melalui Sky Bridge atau Garbarata kalau di jembatan layang. Dan waktu itu di sini sudah punya rumah semua ya. Saya ngomong perumahan waktu itu di sini, tapi perumahan berbasis syariah. Ini banyak loh komunitas yang menginginkan untuk kredit FLPP-nya itu melalui bank syariah. Ada orang-orang tertentu yang nggak mau karena mungkin dibilangnya riba, makanya dia beralih dari konvensional menjadi syariah. Itu banyak sekali waktu itu. Makanya ini tumbuh BTN syariah dan lain sebagainya untuk mengakomodir itu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam beberapa tahun terakhir sektor ini menunjukkan pertumbuhan di atas rata-rata ekonomi nasional, baik dari sisi aset, pembiayaan maupun peranannya dalam perekonomian domestik. Bahkan kontribusi ekonomi syariah tumbuh secara signifikan terhadap produk domestik bruto atau PDRB. Aset keuangan syariah nasional tercatat melonjak secara signifikan dari 6,193 triliun pada tahun 2021 dan menjadi 10,257 triliun pada tahun 2025. Ini yang disampaikan Pak Upi tadi, melonjak sehingga saat ini kita sudah menduduki peringkat ketiga. Pertumbuhan itu turut didorong percepatan sertifikasi produk halal, peningkatan permintaan terhadap fashion muslim, kosmetik, farmasi, media, keuangan, serta ekspansi pariwisata ramah muslim. Nah, ini juga harus digalakkan, ada pariwisata ramah muslim yang memperkuat daya saing ekosistem halal Indonesia. Potensi ini diyakini akan terus berkembang sesuai dengan besarnya pasar domestik dan global. Kinerja positif tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah semakin menjadi pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan memperluas peluang usaha bagi masyarakat. Kolaborasi kita perlukan untuk seluruh stakeholder ekonomi syariah memiliki momentum yang sangat tepat. Perkembangan ekonomi syariah masih dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural yang tidak ringan, mulai dari masih tingginya keterbatasan inklusi keuangan syariah, perluasan literasi,
pada masyarakat mengenai ekonomi syariah. Ketidakseimbangan integrasi sektor halal dengan sistem keuangan formal, penguatan institusi pendukung serta perlunya sebuah regulasi payung yang terintegrasi dengan seluruh sektor ekonomi syariah. Bapak Ibu yang saya hormati, forum ini bertujuan untuk mengintegrasikan kebijakan lintas sektor, memastikan setiap kebijakan pemerintah, otoritas keuangan, dan regulator bergerak ke arah yang saling mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di semua sektor. Pertemuan ini juga akan memperkuat harmonisasi standar dan praktik syariah termasuk dalam pengawasan, sertifikasi, dan fatwa agar implementasi syariah tetap konsisten di semua lini industri. Harmonisasi ini akan mempercepat ekosistem ekonomi syariah. Pertemuan lembaga ekonomi syariah diyakini akan memperkuat sinergi antar organisasi profesi, asosiasi industri, regulator, dan stakeholder lainnya dalam satu visi yang selaras membentuk sinergi kelembagaan yang berkesinambungan. Sinergi sektor real dan keuangan tentunya memastikan sektor real terhubung secara optimal dengan sistem pembiayaan syariah. Dengan kata lain, konsolidasi adalah upaya melampaui pertumbuhan organik menuju struktur lebih sinergis yang mampu memperbesar dampak ekonomi syariah secara nasional dan berkelanjutan. Perjalanan ekonomi syariah harus terus berbasis pada inovasi dan keberlanjutan dengan pendekatan ekosistem. Artinya, pengembangan tidak hanya fokus pada sektor keuangan, tetapi juga mencakup industri halal, pendidikan, riset, teknologi, serta tata kelola yang baik. Kedepan, integrasi antara keuangan syariah, ekonomi digital, dan ekonomi hijau dan biru akan menjadi kunci. Inovasi seperti blockchain untuk sertifikasi halal, artificial intelligence, serta pembiayaan berbasis dampak atau impact investing dapat memperkuat daya saing industri. Lebih dari itu, untuk menjawab permasalahan moral hazard beberapa lembaga keuangan syariah saat ini, ekonomi syariah perlu menegaskan identitasnya sebagai sistem keuangan yang mengedepankan nilai etika, transparansi, dan keberlanjutan. Dengan sikap konsisten menjalankan prinsip keadilan distributif dan tanggung jawab sosial, ekonomi syariah berpotensi menjadi solusi atas ketimpangan yang dihadapi dunia modern. Pertemuan ini kita berharap bukan sekedar silaturahmi antar stakeholder, tetapi merupakan langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif, berkelanjutan. Dengan langkah kebijakan yang tepat dan kolaborasi yang terintegrasi, harapan besar ini menjadi realistis bagi perekonomian nasional. Saya mohon izin Pak Rektor dan CEO yang menyamar. Pak Rektor ini juga dari Makassar. Pada jam yang sama setelah ini saya harus menghadiri podcast tentang percepatan pembangunan Pelabuhan Samudra Internasional Tanjung Carat. Dan untuk itu nanti pada waktunya saya mohon pamit untuk menghadiri acara tersebut. Saya tutup sambutan saya pada hari ini, harus pantun dulu ya. Saya tutup dulu lah. Saya tutup sambutan saya pada hari ini dengan ucapan terima kasih untuk semua pihak yang menyelenggarakan acara pada kesempatan ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dapat menjadi amal jariah untuk kita semua. Burung serindit terbang ke awan, hinggap sebentar di dahan pohon kenari. Mari kita rapatkan niat dan tujuan,
ekonomi syariah untuk negeri. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Al-haqqu mirabbika. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, kami mohon untuk membuka acara secara resmi. Kita opening dulu tim di atas. Kali robot nggak di atas? Bukan robot ya. Kami persilahkan Bapak. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Forum Ekonomi Regional Sumatera tahun 2026 dengan tema Ekonomi Syariah sebagai motor pertumbuhan ekonomi regional yang diselenggarakan oleh PT Kabar Group Indonesia berkolaborasi dengan Asosiasi Media Cyber Indonesia. Dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Basyarudin Ahmad yang juga sudah sekaligus meresmikan acara kita pada pagi hari ini. Tapi Pak Mukti tadi ada yang kelupaan sama Pak Asisten nih. Apa Ya, tuh? tadi katanya ada turunan pempek, Iya. Bapak ya. Oh iya. Turunan pempek tadi ada apa tadi? Ada celimpungan, Celimpungan, ada laksan. laksan. Ada satu lagi yang lupa disebutkan Apa itu? yang sudah go international. Oke, apa? Take one. Take Ya. one. Take two. Ada lagi Pak, take one Pak ya. Take two, take Ya sebenarnya three. take one sih Pak ya. Ada lagi juga go Apa? international. Apa? Sodo. Sodo. Ya. Sodo bukan dari Oh, bukan. Palembang Oh, ya. ada lagi yang go international. Apa itu? Vacation. And Raship. Ya. Pekasam sama Rosip. Oke ya, betul. Pekasam and Baik, Raship. luar biasa sekali. Boleh beri tepuk tangan untuk kita semuanya? Iya. Ini langsung lapar semua ya. Gara-gara ngomongin makanan jadi lapar semua. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sudah hadir bersama kita terhubung melalui Zoom pada pagi hari ini. Kita langsung saja memasuki acara selanjutnya, yaitu keynote speech yang akan disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh Dirjen Bimas Islam, Bapak Profesor Dr. Haji Abu Rahmat MAG. Disilahkan. Terima kasih. Ada suara. Siap terdengar, Pak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillah. Wasabi. Yang kami saya baru Raden Batak Adil Makassar para panitia semua yang izinkan kami menyampaikan kita membahas sebuah sistem ekonomi alternatif. Kita di sini membahas tentang bagaimana kemakmuran nasional yang inklusif, yang berkelanjutan dan juga berkeadilan. Ekonomi syariah telah membuktikan tingkat ketahanannya yang luar biasa di tengah berbagai macam ketidakpastian global dan pelambatan ekonomi dunia.
Bagi pemerintah, ekonomi syariah bukan lagi sekedar hanya persoalan kesalehan individu semata, melainkan sekarang telah menjelma menjadi instrumen kebijakan publik yang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih merata. Bapak Ibu hadirin hadirat yang kami hormati, kini dunia sedang menoleh ke Indonesia. Per Februari 2026, posisi Indonesia di kancah ekonomi Islam dunia sangat kokoh, antara lain ditunjukkan dengan beberapa indikator sebagai berikut. Yang pertama adalah Indonesia mempertahankan posisi peringkat ketiga dunia dalam Global Islamic Economy Indicator tahun 2024-2025. Lalu kita juga merupakan destinasi investasi halal terbesar di dunia dengan 40 transaksi senilai 1,6 miliar US dollar sepanjang 2023. Lalu yang ketiga, di sektor real, Indonesia menduduki peringkat pertama dunia di sektor modest fashion, serta posisi teratas di sektor pariwisata, ramah muslim, kosmetik, dan juga farmasi halal. Yang keempat, kita juga bisa melihat bahwa sektor halal value chain menyumbang 27,34% atau 4,832 triliun terhadap PDB nasional pada triwulan 3 2025. Bapak Ibu yang kami hormati, lebih jauh lagi Indonesia kini memegang amanah sebagai ketua DACE atau Developing Age periode Januari 2026 hingga Desember 2027 dengan menempatkan ekonomi halal sebagai tema sentral diplomasi ekonomi kita. Ini adalah momentum emas bagi regional Sumatera untuk mengambil peran dalam rantai nilai global. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Menteri Agama memandang bahwa penguatan ekonomi syariah harus bermuara pada satu tujuan, yaitu pemberdayaan ekonomi umat. Kementerian Agama melakukan berbagai macam intervensi melalui beberapa jalur. Jalur yang pertama adalah redefinisi literasi, melampaui ritual menuju substansi. Kami ingin merubah cara pandang masyarakat terhadap ekonomi syariah. Literasi publik tidak boleh berhenti hanya pada aspek ritual semata. Masyarakat harus memahami bahwa halal misalnya juga mencakup tata kelola yang baik, keadilan dalam bertransaksi, serta dampak positif terhadap lingkungan dan sosial, atau yang kita sebut sebagai ESG syariah. Inilah wajah ekonomi masa depan yang diinginkan oleh dunia. Yang kedua, penguatan keuangan sosial atau ZISWAF dan tentu dana sosial keagamaan Islam yang lain dan kemandirian pesantren. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf termasuk dana sosial keagamaan Islam yang lain bukan hanya merupakan instrumen filantropi, melainkan juga modal sosial ekonomi yang mampu mengentaskan kemiskinan dan membiayai proyek-proyek strategis keumatan. Begitu pula dengan pesantren. Pesantren harus menjadi ekonomi real di pedesaan Sumatera, menciptakan kemandirian ekonomi sekaligus juga menjadi motor pemberdayaan bagi masyarakat sekitar. Apalagi syukur alhamdulillah dan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, saat ini telah terbit keputusan Presiden nomor 18 tahun 2026 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Agama yang secara tegas menempatkan pesantren sebagai salah satu unit eselon 1 melalui pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren. Kemandirian pesantren dan gerakan pemberdayaan ekonomi umat akan makin kian mantap. Bapak Ibu yang kami hormati, mengapa Sumatera, khususnya Sumatera Selatan penting? Karena pulau ini memiliki segala syarat untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi syariah regional. Dukungan penduduk muslim yang dominan, potensi industri pengolahan halal, dan konektivitas yang terus membaik menjadikannya sangat strategis. Namun kita juga masih menghadapi tantangan sinergi. Penguatan ekosistem di daerah membutuhkan keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan regulator.
Saya mendorong forum ini untuk merumuskan langkah konkret dalam beberapa hal seperti harmonisasi standar inklusi keuangan syariah dan juga investasi ekonomi real. Bapak Ibu yang kami hormati, ekonomi syariah Indonesia tidak boleh hanya besar secara kuantitas tetapi juga harus berkelanjutan, sustainable, adil, dan memiliki daya saing yang kuat di kancah global. Indonesia ingin menjadi mitra yang menghubungkan pasar, memfasilitasi investasi, dan membuka peluang baru bagi kemakmuran bersama. Saya berharap Forum Ekonomi Regional Sumatera 2026 ini dapat melahirkan semacam rekomendasi Palembang, sebuah cetak biru yang operasional bagi setiap pemerintah daerah di Sumatera untuk mengintegrasikan ekonomi syariah ke dalam rencana pembangunan daerah mereka. Mari kita jadikan ekonomi syariah sebagai jalan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pak Rektor dan Bapak Ibu semua yang kami hormati, saya ingin menutup sambutan ini dengan satu pantun. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua juga sayang ayah. Ekonomi syariah semoga semakin maju dan membuat Indonesia makin berkah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen. Kirain mau lanjut lagu Potong Bebek Angsa tadi. Tidak ya. Baik, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Pak Dirjen, kami ucapkan sekali lagi masih bergabung bersama kami. Dan baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi sudah kita dengar bersama keynote speech Menteri Agama Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dirjen Pendis, Dirjen Bimas Islam maksud kami, Bapak Profesor Dr. Abu Rahmat. Dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tibalah saatnya kita akan saksikan bersama launching Kabar Sumatera. Iya, tapi sebelum itu kita akan menyerahkan dulu ya penghargaan kepada Menteri Agama Republik Indonesia yang dalam hal ini akan diterima secara simbolis oleh Rektor UIN Makassar yang saat ini sudah hadir bersama kita. Kami persilakan Prof. Hamdan untuk tampil dulu ke hadapan. Betul ya, sekali. Kami persilahkan. Dan kami undang juga ya, Pak Upi dan Rektor dan Bapak Asisten kami juga undang Bapak untuk juga turut menyaksikan penyerahan penghargaan. Ya, ya, dan juga saat ini masih disaksikan oleh Prof. Abu Rahmat, Dirjen Bimas Islam. Ya, boleh? Oke, penghargaan untuk Menteri Agama sebagai tokoh penggerak ekonomi syariah di Indonesia. Tepuk tangan yang meriah. Ya, yang selanjutnya penyerahan plakat kami persilahkan. Ya, boleh. Ya. Baik. Ya. Kemudian ada juga penghargaan untuk pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang juga akan diserahkan oleh Bapak Upi kepada Bapak Insinyur Basyarudin Ahmad MSc. Yang lengkapnya adalah Ya, boleh beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Ya. Baik, kami persilahkan Bapak Ibu untuk Bapak-Bapak ya, Bapak-Bapak untuk kembali ke tempat. Dan mohon kesediaan Pak Upi untuk tetap di tempat. Kita akan langsung saja launching Kabar Sumatera diawali dengan pengantar dari Pak Upi. Kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilahkan Ibu Direktur Kabar Sumatera. Iya. Pak Rektor mendampingi saya. Oh ya, Pak Rektor masih mendampingi.
Direktur Kabar Sumatera Ibu Ella Sulistiana. Jadi dengan mengucap, saya minta Pak Rektor yang doakan, karena biasanya kalau Al Mukarrom yang doakan, insya Allah Kabar Sumatera bisa menjadi pilar ekonomi baru syariah di Sumatera Selatan. Saya persilakan, Prof. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alana syakura wa ja'alana sabura wa ja'alana fi a'yunina saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Iya, dengan doa dari Pak Rektor tadi, maka Kabar Sumatera sudah resmi kita launching. Baik Bapak Ibu, dan tadi kita sudah menyaksikan ya, kita semua adalah saksi dari pemberian penghargaan dan juga launching Kabar Sumatera. Namun tidak elok rasanya dan tidak jos rasanya ya kalau kita belum mendengarkan sedikit kata sambutan sebagai bentuk penerimaan penghargaan yang tadi sudah diterima secara simbolis oleh Prof. Hamdan. Kami persilahkan Prof. mewakili Pak Menteri untuk memberikan kata sambutan. Wah, mirip ya. Seperti apa? Bujang Palembang ya Pak Rektor. Izin Pak Asisten, saya juga punya pantun. Tapi bisa duluan cakepnya. Ya, pantunnya begini. UIN Palembang, UIN Ujung Pandang. UIN Jakarta, UIN Surakarta. Itulah nama-nama UIN. Pak Asisten, maaf ya, saya tidak punya tradisi pantun, Pak. Saya dibesarkan di Bone, Sulawesi Selatan, itu kampung halaman Bapak Menteri Agama. Dan sejak kecil sampai besar bersekolah di sana dan tidak pernah belajar berpantun. Jadi mohon maaf saja ya. Sedikit saya diberi apresiasi untuk berdiri di sini. Kapasitas saya sebagai peserta tentunya pada acara forum regional ini. Terima kasih Pak Upi, Pak Rektor, mengundang untuk hadir di sini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wabad. Ketika saya masuk di ruang teater seperti ini, saya teringat pada tahun 2018 saat buku autobiografi atau buku biografi yang saya tulis sendiri yang berjudul Melawan Takdir itu difilmkan, diangkat ke layar lebar dengan judul yang sama. Saya menulisnya pada tahun 2013 dan diangkat ke layar lebar pada tahun 2018. Dan saya berkeliling ke bioskop seperti ini, teringat saya. Judulnya Melawan Takdir. Saya sebenarnya masih ingin menulis satu buku. Buku itu sempat bestseller, terjual hampir 200.000 kopi. Dan saya hampir menjadi orang kaya. Hampir, tidak jadi. Hampir, ya. Ya, hampir jadi orang kaya dengan royalti yang saya terima. Lalu saya berpikir untuk menulis
judul buku yang lebih dahsyat dari Melawan Takdir. Judulnya Melawan Istri. Ya. Ya. Sekiranya judul ini, buku ini berhasil saya tulis, pasti lebih booming dari Melawan Takdir. Dan yang pertama beli bapak-bapak yang di baris depan ini. Hadirin khususnya anak-anakku para mahasiswa, sejujurnya saya berasal dari kaum elit. Elit itu kepanjangannya ekonomi sulit. Dalam kaitan dengan Forum Ekonomi Syariah, Enca. Ini belum melawan yang sebenarnya, sudah begini hasilnya. Oke, baik. Sebelum Pak Asisten pergi, izin. Saya tadi mengatakan saya berlatar belakang elit. Ekonomi sulit. Tapi justru dari situlah sebenarnya keluarga kami pelaku ekonomi syariah. Ekonomi real, nyata.
Kenapa kami mengatakan dari kaum ekonomi sulit? Karena anak-anakku semua yang mendengarkan pada pagi ini, saya ingin mengatakan bahwa saya adalah sosok yang mengalami hidup saya, yang mengalami, hampir mengalami kesempurnaan akan ketiadaan. Mengalami kesempurnaan akan ketiadaan, hampir. Ayah saya meninggal waktu saya masih kecil. Saya tidak kenal ayah saya. Ibu saya buta huruf Latin. Tidak pernah sekolah, apalagi mengikuti forum ekonomi syariah seperti ini. Tidak pernah. Kerjanya ibu saya karena buta huruf kerja serabutan. Akhirnya yang bisa dilakoni adalah menenun sarung. Orang Palembang akrab dengan tenunan. Saya hitung-hitung lebih 20 tahun ibu melakukan pekerjaan itu untuk menyekolahkan saya dan 4 anaknya. Ekonomi. Terus saya bersekolah, kuliah, dan untuk menopang ibu saya bekerja sebagai buruh. Saya tidak tahu tanggal lahir saya. Karena bapak saya meninggal, ibu saya tidak memiliki data tentang kelahiran anak-anaknya. Karena buta huruf. Jadi Pak Asisten, Pak Rektor, mungkin di antara di ruangan ini, saya adalah satu-satunya yang tidak tahu persis berapa umurnya. Ya. Nggak tahu. Di kelas 6 SD ditulis ijazah. Saya sendiri tidak menulis. Hamdan, kenapa kamu tidak menulis? Saya bilang, saya menunggu teman bangkuku. Namanya Mahyudin. Bukan Badarudin ya, Mahyudin. Mahyudin, Pak. Terus dia bilang, kenapa menunggu Mahyudin? Saya bilang, kata ibu saya, Mahyudin lebih tua 1 tahun dari saya. Jadi saya mau tarik ulur 1 tahun. Iya. Dia bilang, tidak ada seperti itu. Dengan khas Makassar, Bone, Bugis. Saya tidak ada. Seandainya kau lebih muda 1 tahun dari Mahyudin, kau tidak di kelas 6. Karena Mahyudin saja sudah terlalu muda. Akhirnya saya menyontek tahun kelahiran Mahyudin tanpa tanggal dan bulan. Masa sudah menyontek tahunnya mau nulis tanggal dan bulannya? Itu sudah tidak masuk akal, Pak. Saya lahir, saya tulis Mahyudin tulis 1970, saya tulis 1970. Hidup saya berlangsung. Selesai saya sarjana dan saya berburu beasiswa, lulus S2 untuk ke Kanada. Data saya tidak bisa diproses di Kanada. Karena tidak ada tanggal dan bulan dan nama saya hanya 1, Hamdan. Sementara di sana nama kedua lebih penting, budaya barat nama kedua lebih penting dari nama pertama. Contohnya Pak Bashar Ahmad, sudah benar. Ya. Nama kedua lebih penting. Akhirnya itu harus saya benahi. Nah yang pertama yang harus saya selesaikan adalah tanggal dan bulan kelahiran. Saya pergi ke kantor kelurahan di Ujung Pandang, Makassar. Bilang saya mau mengurus surat, Pak. Dia bilang, kamu namamu kok tanggalmu tidak ada tanggal lahirmu. Saya bilang itulah Pak yang saya mau urus. Bilang, kapan kau lahir? Saya tidak tahu Pak. Ya, kata ibu saya lahir waktu pohon kelapa di depan rumah saya masih begini Pak. Bilang pohon kelapa itu seperti apa sekarang? Saya bilang sudah tinggi sekali Pak. Bilang gimana caranya bisa tahu? Dengan santainya pegawai kelurahan itu mengatakan, saya nyatakan kamu lahir hari pengurusan tanggal lahirmu ini KTP-mu tanggal 25 Maret. Dan tanggal itulah yang saya pakai sampai sekarang. Di paspor saya. Nah, hari ini saya sudah agak banyak follower. Ya. Anak-anak saja yang tidak tahu kalau saya sudah banyak follower. Oh termasuk itu ya? Oh sering ikuti ya? Tepuk tangan dulu untuk Bapak. Ya. Nanti saya kasih hadiah empe-empe ya. Ketika saya diselamati tahu tanggal 25 Maret, selamat Pak Hamdan. Saya langsung jawab,
pergi beri selamat pada pegawai kelurahan yang kasih saya tanggal. Mulai hidup. Pergilah saya ke Kanada. Dan saya mengumpulkan beasiswa untuk anak-anak semua dari penggiat ekonomi syariah, dari FEBI khususnya. Coba naikkan tangannya yang dari FEBI di sini, banyak ya? Oh, rata-rata FEBI. Luar biasa. Tepuk tangan untuk FEBI dulu ya. Sedikit lagi Pak Bashar sebelum Bapak pergi. Di Kanada saya bergumul di kota Montreal, Kanada. Belajar keras karena hanya dengan cara itu saya bisa mendapatkan jati diri saya. Identitas saya untuk mengangkat keluarga saya keluar dari kubang kemiskinan. Belajar keras. Saya menyimpan sisa beasiswa saya. Kalau dirupiahkan 1.500.000 per bulan. Tujuannya saya ingin mengirimkan ibu saya yang miskin di kampung. Ya. Sebentar tepuk tangannya, ada lebih seru. Saya ingin sekali membelikan ibu saya parabola. Anak-anak ada yang mengikuti parabola ya? Tahu. Di kampung saya baru bisa menonton, mengakses acara-acara di televisi kalau ada parabola. Saat itu hanya kepala desa di kampung saya yang punya parabola. Itu obsesi saya. Dan untuk membeli parabola itu 3 juta rupiah. Jadi saya harus mengirim 2 kali 1.500.000, 1.500.000 selama 2 bulan. Dan saya telepon ibu saya melalui keluarga yang kaya di kota yang ada teleponnya. Satu-satunya keluarga kami yang punya telepon saat itu. Dan saya bicara sama ibu saya. Mah, saya akan kirimkan uang 1.500.000 persiapan membeli parabola. Apa jawaban ibu saya? Itu adalah jawaban yang membuat air mata saya berderai. Berlinang air mata saya di Kanada. Dia bilang, nak, kalau kau kirimkan itu uang, banyak atau sedikit, kalau sampai di tangan saya, itu adalah uang terbanyak yang akan saya pegang dalam hidup saya. 1.500.000. Terus mama saya bilang, saya bukan mau beli parabola, tapi kita tidak punya rumah. Ternyata baru saya sadar kita menumpang di rumah keluarga. Tidak ada rumah mau beli parabola. Akhirnya itu dulu ternyata baru saya sadar kalau kami tidak punya rumah, numpang di keluarga. Berapa harganya rumah mah? Bilang kalau saya dapat 3 juta kita bisa beli rumah. Rumah itu masih ada di kampung saya sampai hari ini. 3 juta rupiah. Setelah itu saya menelpon lagi melalui keluarga. Dan gimana mak? Sudah ada rumah, alhamdulillah. Nah, tidak pernah kubayangkan dalam hidupku kami punya rumah. Jadi gimana sekarang? Langsung dia jawab, tibalah saatnya untuk dibelikan parabola. Itu memang mimpi saya. Mimpi saya. Hanya saya berjuang, nabung lagi duit, dapat uang kirim ke ibu saya, dan berhasillah beli parabola. Orang kedua di kampung saya yang punya parabola. Setiap orang dapat, hebat juga ini rumah kecil, rumah sederhana, ada parabolanya. Dia bilang hebat, ada anaknya yang kuliah di luar negeri. Luar biasa. Mengangkat status anak-anakku semua. Dari situ saya sadar bahwa parabola ternyata bukan hanya alat untuk menonton televisi, tapi mengangkat status sosial. Biar tidak ada televisi di dalam rumah, yang penting ada parabola di depan. Ya. Setelah itu saya mendaftar ke Australia, lulus lagi untuk S3 di Australia. Asli produk IAIN Makassar. S1 di Makassar, S2 di Kanada, lanjut S3 di Australia. Sampailah saya di Australia dan saya beli mobil. Mah, saya beli oto. Mama saya di kampung bertanya, apa? Oto-oto? Dikira oto mainan. Saya bilang, oto benaran. Ngerti oto kan? Mobil. Dan saya bilang sama mama saya, oto saya kencang sekali larinya kalau menurun. Ya. Menurun. Dan saya istilahkan di buku Melawan Takdir mobil saya 50-50.
Dalam 1 minggu 4 kali jalan, 3 kali mogok, atau 3 kali jalan, 4 kali mogok. 50-50. Tapi Bapak Asisten, saya tulis di buku saya Melawan Takdir. Ini pergumulan ekonomi. Mobil murah saya itulah yang memberikan saya jati diri nasionalisme yang luar biasa. Karena mogok. Dan sewaktu saya kuliah di Australia, saya diangkat asisten dosen. Dan yang saya ajar, bule-bule yang seksi itu. Ya. Untung iman saya kuat kalau mengajar. Kalau seperti Bapak ini mungkin hancur kalau di sana. Bercanda. Bercanda Pak Biro, bercanda. Ya itu. Saat mogok, langsung saya bilang, Elizabeth, Mekomus, John, please help me. What happened, Hamdan? You have a problem with your car again? Ada masalah dengan mobil? Ya, yes, every time. Ya. Pada saat saya di atas mobil, Pak Rektor, mahasiswa bule di belakang mendorong. Tidak pernah saya bayangkan dalam fase hidupku. Saya mengalami mobil saya mogok, yang mendorong mobilku adalah anak-anak bule yang berasal dari peradaban yang canggih modern. Dan ternyata saya menemukan itu adalah karma. Nenek moyangnya membawa penjajah ke negeriku. Dan saat itu, tepuk tanganlah untuk saya. Saya sudah membalas dendam sejarah kalian. Itulah yang saya sampaikan terakhir. Itulah yang saya sampaikan. Jargon saya dalam melawan takdir adalah proses. Mau meningkatkan geliat ekonomi kita. The most important thing is proses. Proses is more important than the product. Proses lebih penting dari produk. Janganlah terpesona pada pencapaian siapa saja. Orang-orang yang berdiri tadi. Tapi terpesonalah anak-anakku pada proses yang mereka tempuh untuk sampai pada pencapaian tersebut. Coba para mahasiswa, kepalkan tangannya semua coba. Ya termasuk yang lain. Ya. Silakan kepalkan tangannya. Ya mahasiswa ya. Ya. Coba kepalkan tangannya. Ini jargon saya melawan takdir. Ketika saya mengatakan UIN Palembang, kalian menjawab proses. Ya. Kepalkan tangannya, ya UIN Raden Fatah Palembang. Ya, kita singkat saja UIN Palembang. Ya. Jawab proses. Kepalkan tangannya, gerakkan tangannya, dan kalau perlu pukulkan pada kepala yang ada di depannya. Oh ya, maaf Pak. Ya. Oke, kita mulai. Ya. UIN Palembang. Sekali lagi, belum kencang. UIN Palembang. Proses. Terakhir sekali kalian hadir di sini untuk menempuh proses. Sekali lagi, proses lebih penting daripada hasil. Ketika melihat saya begini yang hampir mengalami kesempurnaan akan ketiadaan, saya tegap berdiri di sini, menerima penghargaan mewakili Bapak Menteri Agama, karena saya berhasil menempuh proses. Anak-anakku, saya akhiri di sini dengan sebuah anekdot. Presiden Amerika saat itu bernama Bill Clinton. Siapa nama istrinya? Hillary Clinton. Mengunjungi Jepang dan diterima Perdana Menteri. Perdana Menteri Jepang sama sekali tidak bisa berbahasa Inggris. Dan dia memanggil stafnya. Besok pagi jam 9, Clinton akan melakukan kunjungan kenegaraan. Saya ingin sekali menyapanya dalam bahasa Inggris, tapi saya sama sekali tidak bisa bahasa Inggris. Apa yang harus saya sampaikan, staf?
Langsung stafnya bilang, gampang sekali Perdana Menteri. Muncul Clinton, sapa saja, how are you? Pasti Clinton menjawab, fine, thank you. And you? Jawab saja, me too. Saya juga. Jadi Perdana Menteri yang mulia cukup menghafal how are you dan me too. Tetapi harus alamiah. Supaya kelihatan Bapak bisa berbahasa Inggris. Lalu Perdana Menteri mengatakan, beres. Semalaman saya harus latihan. Nanti kalau perlu saya latihan terus sampai larut malam. Malamnya latihanlah Perdana Menteri. How are you? Me too. How are you? Me too. Di depan cermin. How are you? Me too. Besok jam 9 muncul Clinton di karpet merah. Dia naik tangga, Perdana Menteri julurkan tangannya. Hadirin anak-anakku semua para mahasiswa, karena dia begadang, kurang tidur, dia kehilangan fokus. Berganti satu huruf dari suatu kata. Bukan how, tapi berubah menjadi who. Bukan how are you, tapi bergeser menjadi who are you? Bukan apa kabar, tapi menjadi siapa Anda? Ya, who are you? Clinton kaget, masa manusia terkenal sejagat dia tidak paham saya. Tapi karena Presiden Bill Clinton mengapresiasi, menghargai tuan rumah, dia menjawab. Ya, who are you? Langsung Clinton kaget, dia tutupi kekagetannya, dia menjawab, I am Hillary's husband. Saya suaminya Hillary. And you? Langsung dia bilang, me too. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Prof. Hamdan. Luar biasa sekali ya. Jadi harus hati-hati ya. Jangan asal mitu-mitu Pak Mukti ya. Betul. How are you? Me too. Itu. Ini hikmahnya adalah jangan begadang ya. Betul. Iya, benar. Karena begadang itu tidak baik kata Haji Roma. Benar sekali. Kita Iya. lanjutkan dengan foto bersama. Mohon sedianya Pak Asisten kita Izin foto Pak bersama Asisten terlebih berfoto dahulu. bersama dulu, Dan ya. para peserta semuanya boleh berdiri di tempat. Kita akan foto bersama. Iya. Untuk itu para rekan-rekan awak media dan Humas Winra dan Kota Palembang, kami silakan untuk memposisikan dirinya untuk mengambil momen terindah pada hari ini. Kami persilakan bagi yang kanan dengan kiri yang belum rapat, kami persilakan untuk rapat Iya. ke tengah. Sayap kanan kiri kami mohon untuk berdiri Betul. dan merapat ke tengah. Kita akan Oke. mengabadikan momen yang sangat luar biasa ini. Baik. Kita foto formal terlebih dahulu ya. Baik. Kita hitung mundur. Siap kameramen. Awak media 3, 2, 1. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Win. Tangan Win seperti ini ya. Tangan Uin Raden Fatah. Oke. Baik semuanya 3, 2, 1. Boleh kita video yang tadi Prof Hamdan ajak kita semuanya? Boleh. Jangan mitu ya. Jangan mitu Siap. ya. Siap. Proses. Oke, kalau ya. kami bilang Win Raden Fatah Palembang jawabnya Proses. Oke ya, siap. Kita coba. Baik. Kameramen ready 3, 2, 1. Win Raden Fatah Palembang. Proses. Teman semuanya. Baik, terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Asisten 2 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah bergabung bersama kita. Dan Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa kami persilakan untuk duduk kembali karena kita akan melanjutkan dengan sesi panel. Sesi diskusi. Iya. Dan kami persilahkan tim untuk mengkondisikan situasi kita pada pagi hari ini. Iya. Iya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah panel diskusi dengan beberapa narasumber dan tentu saja nanti akan ada moderator.
Baik. Iya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sekali lagi kami informasikan bahwa acara kita pada hari ini bertajuk Forum Ekonomi Regional Sumatera 2026 dengan tema Ekonomi Syariah sebagai motor pertumbuhan ekonomi regional. Iya. Baik, sebelum dan adik-adik mahasiswa, kami mohon para tamu undangan juga untuk tetap berada di tempat karena acara masih akan kita lanjutkan dengan sesi panel. Dan sebelum pelantang suara ini kami serahkan kepada moderator, kami tutup sesi pembukaan dengan sebuah pantun. Makan siang dengan pindang salai, pindang dimasak dengan terasi. Acara pembukaan sudah selesai, lanjut ke sesi panel. Selamat berdiskusi. Dan kami undang moderator untuk sesi panel yang pertama, Ibu Dr. Melis MSEY. Iya. Kami persilahkan Ibu. Oke, izin untuk mahasiswa tetap di tempat ya semuanya. Oke, izin Bapak Ibu, Bu Dekan dan Bapak Ibu semuanya, ini kita akan mulai diskusinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin kami mohon kesediaan Bapak-Bapak pemateri. Bapak Haji Darami, monggo silahkan ke depan Bapak, izin. Bapak Fauzi Amronya ada? Nggak ada. Silakan Bapak. Oke. Silakan. Oke, dari OJK, Kepala OJK-nya? Oh, tidak hadir juga.
dari BSI? Ah ya, silakan Bapak. Izin kita mulai ya Bapak ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih semangat ya untuk kita berdiskusi pada sesi pertama ini. Oke, sebelum kita mulai izinkan saya juga menyampaikan sebuah pantun pembuka. Bantu cantiknya ya. Kalau tadi sudah cakep terus gitu kan. Ke pasar 16 membeli kemplang. Kemplang dimakan di tepian Ampera. Selamat datang di kota Palembang. Mari kita bersinergi untuk wujudkan Sumsel sejahtera. Oke, bersama saya Melis, Bapak, saya dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Izin memandu acara diskusi kita pada sesi pertama ini. Ya, sebelum kita memulai ya, ada baiknya kita mulai dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah merahmati kegiatan kita pada hari ini. Izin saya memperkenalkan, harusnya narasumber kita ada 4 orang, tetapi mungkin karena ada kegiatan di luar, sehingga alhamdulillah narasumber kita hari ini ada 2 dari instansi, pertama dari BSI ya Pak ya. Izin Bapak karena saya dapatnya Pak Ari Yusnairi. Jadi mungkin untuk Bapak, kami mohon kesediaan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena mohon izin sekali karena kami belum dapat informasi untuk mengganti. Monggo Bapak disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kesempatannya untuk kami bisa memperkenalkan diri. Jadi nama saya Oki Eka Danurwinarto, jabatan saya saat ini adalah sebagai branch manager di kantor cabang Palembang Sudirman. Nah, untuk di Palembang Sudirman sendiri itu adalah cabang yang merupakan cabang di area. Jadi kami punya area di sana dan di sana juga berkantor area kami. Kalau untuk Pak Ari, beliau di regional, jadi beda kantornya Bu. Ya. Itu mungkin Bu singkat saja. Terima Siap. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oki. Selamat datang di kampus kita UIN Raden Fatah Palembang. Selanjutnya narasumber kita yang mungkin tidak asing lagi bagi kita semua ya, terutama kita yang berada di naungan Kemenak gitu kan. Selamat datang Bapak Haji Darami MSI. Beliau merupakan ketua Basnas ya Pak ya. Dan memang puluhan tahun sudah mengabdi di Kemenak Pak gitu ya, informasi yang kami dapatkan. Gitu untuk waktu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 lebih. Maka kita akan mulai saja diskusi pada hari ini dan kita minta dari narasumber pertama untuk memaparkan materi terkait dengan literasi keuangan syariah. Ya mungkin Pak Oki bisa menjelaskan kepada kita semua, khususnya kepada mahasiswa, bagaimana sih strategi BSI untuk membuat satu ekosistem keuangan syariah nasional itu bisa lebih maju lagi gitu ya, karena yang sependek pengetahuan kami bahwa market share di Sumsel khususnya itu mencapai 13% ya Pak ya, dan itu angka yang lumayan tinggi nah ya. Jadi dibandingkan dengan nasional itu 7,4% dan Sumsel itu 13%. Boleh tepuk tangannya gitu ya. Oke. Nah mungkin ada strategi khusus nanti yang bisa diberikan bagaimana sih kita bisa mewujudkan ekosistem keuangan syariah yang lebih maju lagi. Kepada Bapak kami berikan waktu 10 menit. Terima kasih Bapak. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Eh, ini apakah pakai slide atau saya sudah sampaikan sih tadi ada slide yang karena biar ada visualnya Bu, karena anak-anak Gen Z ini kan kalau tidak pakai visual jadi kurang ini ya, kurang gregetnya ya rekan-rekan ya. Ini. Baik, izin saya boleh berdiri sambil memaparannya. Baik, rekan-rekan izin saya berdiri. Yang saya hormati seluruh peserta hari ini, Bapak Ibu semua yang bisa berhadir, dan alhamdulillah hari ini saya coba buka sedikit terkait dengan BSI ya Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua. Saya mungkin manggilnya rekan-rekan ya karena banyak yang muda-muda. Saya anggap juga bapak-bapak di depan ini muda-muda juga ya, terutama Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Jadi next. Perjalanannya BSI. Jadi BSI itu rekan-rekan mungkin sudah pada ini ya, sudah ada yang mengetahui ya terkait dengan proses merger kami di 2021 kemarin pada saat COVID terjadi. Jadi kami lakukan merger dari 3 bank syariah yang sebelumnya milik BUMN itu menjadi satu. Ini atas nama atas perintah juga dari pemerintah pada saat itu yang pingin bank syariah itu punya suatu bank syariah yang lebih kuat secara permodalan dan secara kapitalisasinya juga. Nah di sini ya, pada saat 2021 sampai 2025 itu kemarin, kami itu sudah punya syariah lisensi bank. Jadi hanya sebagai syariah lisensi bank. Nah kemudian di tahun 2025 akhir, kami punya lagi satu lisensi yang ini akan mengenerate bisnis kami untuk bisa lebih besar lagi, yaitu adalah sebagai bullion bank. Ada yang tahu kira-kira bullion bank apa, rekan-rekan? Bullion bank kira-kira? Nah, oke, saya jelasin sedikit. Bullion bank itu adalah kami ditunjuk sebagai pemerintah sebagai satu-satunya sampai dengan saat ini adalah bank yang bisa menjalankan proses bisnis emas yang dilegalkan oleh pemerintah pada saat itu diresmikan oleh Pak Prabowo langsung. Jadi dengan awalnya itu sebagai syariah bank saja, kami kemudian menambah 2 lisensi menjadi bank bullion juga. Nah, kemudian di 2025 akhir juga terkait dengan Danantara, kami pada saat di 2026 itu sekarang Bank Himbara itu akan menjadi 5 bank. Bukan akan menjadi ya, memang sudah jadi 5 bank ya. Jadi yang pertama Mandiri, BNI, BRI, BTN, awalnya hanya 4 bank, bertambah lagi dengan adanya BSI itu jadi Himbara. Jadi ini juga memperbesar kami, memperkuat branding kami untuk akuisisi bisnis kami. Next. Nah, dari 2 lisensi tersebut itu merubah pasar dari landscape Indonesia itu. Yang awalnya ya rekan-rekan semua ada 4 segmen pasar kami ya teman-teman. Ada rasionalisasi, apatis, universalis, dan konformis. Nah, persentasenya seperti yang ini yang saya sampaikan, persentasenya awalnya di 2014. Jadi rasionalis ini maksudnya adalah dia, pokoknya saya penting kalau saya beri produk itu saya harus menghasilkan apa buat saya kayak gitu. Kemudian yang apatis dia, saya pokoknya pingin bagi hasil saya itu tinggi. Ini kemudian yang universalis adalah saya beli produk itu punya manfaat dan benefit saya untuk apa kayak gitu. Semua pingin saya manfaatkan untuk kepentingan saya, itu saya dapat apa kayak gitu. Kemudian yang kelima konformis adalah orang-orang
saya nggak peduli bank syariah mahal, murah, ataupun bagus, jelek, yang penting saya berada di bank syariah. Nah ini, dengan adanya dual license itu, pergeseran dari yang awalnya apatis itu besar, itu mereka masuk ke rasionalis dan universalis dan konformis ini. Jadi ada 3 segmen yang langsung bergerak naik terkait dengan adanya dua lisensi yang kami peroleh pada saat bank syariah itu di 2025 kemarin, 2024 mohon maaf. Nah, alasan-alasan pergerakannya adalah yang pertama karena tingkat kemakmuran masyarakat itu meningkat. Jadi yang awalnya apatis itu ya mungkin dia mikir-mikir lagi, kemudian nanti dia masuk ke universalis atau ke konformis dan atau ke rasionalis. Kemudian yang selanjutnya adalah perubahannya itu adanya literasi keuangan. Nah, literasi keuangan yang kami lakukan seperti ini itu didukung dengan OJK dan Bank Indonesia, itu selalu dilakukan untuk memperkuat pangsa pasar syariah di pasar lagi. Yang ketiga adalah adanya peningkatan kompetitif produk kami yang lebih kompetitif lagi dibandingin dengan bank-bank konvensional. Yang awalnya mungkin orang-orang berpikir, oh bank syariah itu produknya tertinggal, oh bank syariah itu mobile bankingnya itu jadul kayak gitu. Dengan adanya peningkatan itu, kami merubah landscape dari segmentasi pola pikir nasabah-nasabah di bank syariah. Kemudian itu juga mendorong terjadinya ada perubahan pola simpan masyarakat yang awalnya dari cash itu menjadi penyimpanan dalam bentuk emas. Nah ini, emas itu bagaimana? Saya yakin teman-teman Gen Z sekarang yang FOMO ya, kita emas ini lagi investasi yang bentuknya memang menarik ya, apalagi dengan kenaikan. Tapi memang 2 minggu kebelakang ini sejak adanya kondisi Iran dan Amerika ini, emas ini kenaikannya tidak terlalu signifikan, bahkan ada proses penurunan juga. Tapi ini merubah pola simpanan dari masyarakat. Jadi dengan adanya dua lisensi kami tadi, pola simpanan dari masyarakat itu yang semulanya menyimpan dalam bentuk uang itu justru berkurang menjadi 8,9%, dan yang dalam bentuk emas itu naik di 2024 itu 18,78%. Nah ini ya, next. Dua lisensi itu juga menggerakkan dari nasabah-nasabah kami yang awalnya kami itu pertambahan setiap tahunnya paling besar itu 1,8 juta nasabah, itu menjadi 2 juta pada saat di 2025 dengan adanya dua lisensi ini. Nah ini syariah banking license dan bullion bank itu betul-betul mendongkrak pangsa pasar perbankan syariah terutama di BSI. Next, saya akan coba ringkas saja ya, karena ada satu hal yang mungkin akan nanti saya sampaikan ke rekan-rekan semua. Next, please. Ini terkait dengan inklusivitas kami juga, partisipasi dari non-muslim itu sekarang setelah ada dual banking itu juga mengalami kenaikan. Yang darinya 9% itu menjadi 13,3% yang untuk yang non-muslim. Jadi inklusivitas terkait dengan bank syariah ini juga lebih terbuka lagi ya rekan-rekan semua. Tidak hanya muslim tapi non-muslim juga mulai banyak tertarik dengan produk-produk kami. Next. Next. Next lagi. Next lagi. Next. Nah ini rekan-rekan, ini yang menjadi pembeda kami pada saat bullion bank itu diberikan ke kami. Kami punya produk untuk beli emas.
bagi yang istilahnya untuk investasi awal cukup dengan 50.000 kita bisa dapat untuk bisa beli emas. Makanya ini sangat-sangat betul-betul mengenerate angka-angka penyimpanan yang emas tadi. Karena ya orang-orang masih pada pengen coba-coba, kemudian kalau misalnya investasi yang paling mudah itu apa sih kayak gitu. Kalau kita beli rumah, kita beli mobil, kalau mobil bukan investasi ya. Beli tanah kan mungkin ada proses dan sebagainya. Tapi kalau kita beli emas di BSI Mobile kami punya hanya dengan 50.000 kita sudah bisa punya emas. Kemudian emas tersebut nanti ini digital ya, bentuknya digital. Tapi emas tersebut bisa untuk dicetak dalam bentuk fisik minimal 2 gram. Dan ini bisa dijalankan 24 jam 7 hari rekan-rekan. Jadi kalau misalnya kita pengen investasi emas saat ini, kita pengen beli emas fisik di toko emas, mungkin Sabtu Minggu toko emas tutup ya. Sabtu Minggu toko emas tutup. Tapi di BSI toko emas itu bisa jalan kayak gitu. Kami toko emas berjalan, tinggal buka BSI Mobile, kita bisa ambil emas itu. Kemudian seamless. Seamless artinya tidak ada, sangat mudah baik untuk bertransaksi. Mau ditransferkan dalam bentuk uang tunai itu dalam bentuk rupiah bisa. Mau ditransferkan dalam bentuk gram bisa juga. Kemudian competitive pricing. Nah, kita punya harga yang bagus karena di sini juga yang dikeluarkan adalah Antam rekan-rekan semua. Jadi Antam yang misalnya saat ini Antam keterbatasan di pasaran itu di kami bisa bisa dikeluarkan. Kemudian terpercaya dan autentik, pasti asli ya. Selanjutnya adalah kalau misalnya rekan-rekan khawatir, oh saya beli emas di BSI digital, saya khawatir misalnya nanti uang saya hilang, sistemnya bermasalah dan sebagainya, uang saya hilang. Tidak rekan-rekan, ada bentuk emasnya kita simpan dalam bentuk memang betul-betul barang emasnya. Jadi di Jakarta kita punya penyimpanan yang dalam bentuk memang betul-betul emasnya ada kayak gitu loh. Misalnya saya beli ini 2 gram, emas saya tercatat di Jakarta itu ada 2 gram. Jadi izin Bapak waktunya 10 menit. Baik, sebentar lagi Bu. Dan kemudian hassle free itu sangat gampang dan mudah untuk dijalankan. Nah ini yang mendorong ya rekan-rekan, ini yang mendorong kami bahwa dengan teknologi itu pergerakan bank syariah ini bisa lebih masif lagi. Mungkin itu ya Bu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oki untuk materinya terkait dengan BSI dan khususnya yang saya catat itu adalah emas digital ya Pak ya. Ya monggo adik-adik nanti kalau ada pertanyaan di keep dulu, kita akan buka ketika sesi tanya jawab. Untuk selanjutnya kami minta kepada Bapak Haji Darami untuk menyampaikan materi terkait dengan inklusi keuangan sosial Islam, dalam hal ini zakat. Kepada Bapak kami juga kasih waktu 10 menit saja ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul azim. Yang kami banggakan moderator yang cantik. Ternyata betina itu dia harus diomongkan cantik. Maka tidak disumpahinya pecah tadi. Pecah kita mati mic tadi. Itu hebatnya. Tapi memang ternyata apa yang disampaikan oleh Pak Profesor tadi memang nyata. Bahwa di Tenggarai sekarang ini banyak suami-suami itu dia punya penyakit
yang tidak bisa diobati, yaitu nestapa manusia tua. Ngapo dia nestapa? Karena kapan lah tua tidak diurusi oleh bininya lagi. Waktu muda dia masuk isti, ikatan suami, setuju dia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menarik sebenarnya, mungkin kalau 10 menit terlalu dikit, yang materi baik 10 menit. Kalau yang tidak suka dengan kami berdua, ya boleh meninggalkan tempat ini. Ya, biarlah, cuman ini baik jadilah kawan-kawan tak pul banyak ikan nak bertanya, balik selesai kan. Ya. Apa yang menjadi ya katakanlah yang saya garis bawahi yang disampaikan oleh Profesor dari UIN Makassar tadi menarik sebenarnya. Yang pertama yang menarik bagi saya adalah saya ini dari kelompok elit. Jadi aku pikir, nah termasuk saya juga, yaitu ekonomi sulit. Karena saya dilahirkan di orang tua petani. Di satu kampung kalau dari Palembang ini 9 jam naik mobil, Pak. Walaupun mobil kita. Tapi bahwa kelebihan orang-orang yang ekonominya elit ini, yang pertama biasanya dia taat beribadah. Yang kedua taat kepada orang tua. Yang ketiga, biasanya kalau disuruh nyanyi tidak bisa, Pak. Kalau tidak lagu dangdut, lagu apa tidak pacak, Pak. Itu orang-orang yang memang ekonomi sulit karena dia tidak pernah mengikuti katakanlah yang hura-hura ada musik, ada apa itu tidak kati, Pak. Sehingga dia kalau disuruh nyanyi, mendingan dia nyuci piring daripada nyanyi itu. Maka termasuk saya insya Allah. Dan yang berikutnya saya dipinta oleh katakanlah panitia untuk menyampaikan ini. Menyampaikan sebagai pemateri di sini, Pak. Maka saya berpikir juga apakah saya sanggup? Karena di UIN ini banyak profesor, banyak orang yang luar biasa. Ada, apalagi mahasiswa-mahasiswanya kritis-kritis. Rasanya tidak sanggup aku bilang. Tapi apa yang disampaikan profesor tadi, bahwa saya mencoba tanggung jawab saya sebagai ketua Basnas Provinsi Sumatera Selatan, yaitu mengedepankan trust, ya. Jadi citra Basnas sendiri. Jadi kalau saya sebagai ketua tidak sanggup menghadapi mahasiswa UIN, ya saya katakan ya mundur saja saya. Maka pada hari ini Pak, saya mencoba memberanikan diri. Bu moderator yang cantik. Maka kalau aku kurang, saya kurang mewakili seluruh jajaran Basnas Provinsi Selatan, mohon maaf. Yang pertama, kenapa? Rombongan kiai di depan, nah ini ada bestie saya, Dr. Ulil. Nah, ini luar biasa beliau ini. Syariahnya luar biasa, walaupun dia galak syariah ke masjid-masjid. Ceramah, jadi masuk ke sini syariahnya. Tapi biasanya kalau kiai ini kalau duitnya lah masuk kantong jarang keluar lagi biasanya kalau kiai itu. Kiai itu. Nah ini ada pula sebenarnya atasan saya beliau nih. Kepala Biro. Pak Kiai Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan pada waktunya. Saya juga mantan Kakamenak Oku pada waktunya, mantan Kakamenak Kota Palembang pada waktunya, mantan Kabid Haji pada waktunya. Hebat aku, Pak. Oh, gerot kata beliau. Nah, maka saya tadi yang profesor tadi, maka jangan susah gitu walaupun di dusun dari mana, maka sekarang raihlah itu. Raih itu. Nah, saya dari dusun, oh hebat, menjadi pensiun pasukan tidak berguna, menjadi ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan.
orang dari dusun. Nah ini saya ingin kepada kawan-kawan anak-anak saya, raihlah itu, baru ke materi. Nah, jadi kalau lama-lama materinya sebentar baik kan. Tapi payah, moderator nih susah ini. Waktunya, Pak. Ya, waktunya. Itu serahlah, pacaklah dia. Jadi masalah waktu terserah, nanti kalau aku tidak akan tersinggung, nanti kalau lah memanglah waktunya ya sudah stop saja, nggak apa-apa. Nanti kita bisa bicara setelah acara ini. Mulai curiga, Kiai curiga, Kiai. Kapan Kiai curiga? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Badan Amil Zakat Nasional ini secara nasional ini adalah karunia daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan hadiah dari pemerintah Republik Indonesia kepada umat Islam. Sebenarnya itu yang menjadi, katakanlah, menjadi luar biasa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa untuk perlindungan dari Badan Amil Zakat ini kita terkenal dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, bahwa pengelolaan zakat secara nasional maupun di daerah maka harus melalui Basnas dan melalui unit pengumpul zakat. Nah, maka untuk itu anak-anakku sekalian di mana saja setelah ada Undang-Undang 23 2011, maka tidak ada lagi kita temui di gang-gang. Itu kalau musim Ramadan, zakat fitrah, ada mulai pengumuman menerima zakat fitrah, mulai saling turunkan, ada yang 25.000, ada yang 20. Maka kalau itu terjadi dari undang-undang ini, maka jatuhnya pidana. Nah, jadi siapa yang tidak melalui SK Basnas, maka bisa dia dipidana, yaitu kena denda 500 juta dan kurungan 1 tahun. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga siapa yang mengambil zakat maupun infak sedekah tidak dalam posisi aturannya, yaitu aturannya ini wong wen tahu semua, yaitu pada surah At-Taubah 60 itu, maka dimungkinkan juga kena denda 500 juta dan kurungan 1 tahun penjara. Next. Saya next nih dewe. Oi baca, jangan kiai itu udah baca. Ini calon kiai galau-galau ini nih. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana visi Basnas Provinsi Sumatera Selatan? Cepat ya, aku cepat ya. Yaitu menjadikan lembaga pengelola zakat yang modern dan mensejahterakan umat. Jadi visi kita intinya adalah bagaimana umat Islam di Sumatera Selatan ini menjadi sejahtera. Nah, itu visinya. Misinya bagaimana? Membangun Basnas Sumatera Selatan yang kuat, terpercaya, modern, dan dalam pengelolaan zakat. Mewujudkan gerakan literasi zakat dan segala macamnya. Dan next, bagaimana kita melakukan pelaksanaan daripada zakat di provinsi, yaitu ada aturan. Ini harus kami taati, yaitu ada namanya taat regulasi. Nah, jadi regulasi kami harus sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan peraturan Menteri Agama, sesuai dengan Perbanas dan yang lain-lainnya, termasuk pergub segala macam. Yang berikutnya kami harus taat dengan aturan syar'i. Jadi harus sesuai dengan tadi At-Taubah 60 termasuk hadis Nabi, sunnah-sunnahnya. Kalau itu kami langgar, maka kami juga mendapat sanksi dari tim audit syariah, yaitu yang dilakukan oleh Irjen Kementerian Agama RI maupun ada audit independen. Alhamdulillah syukur kabar baiknya moderator, kaget dulu megang mic itu. Baik, Pak. Kaget dulu megang mic itu. Ada kabar baiknya, alhamdulillah syukur setelah kami diperiksa,
diperiksa oleh tim audit independen, maka Basnas Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan yaitu WTP, wajar tanpa pengecualian. Belum. Ini yang penting. Yang pertama, kita ada 5 program, tapi apa yang sudah kami lakukan yaitu program pendidikan. Program banyak, pembinaan santri, beasiswa, ya, satu keluarga satu sarjana. Kabar baiknya, alhamdulillah syukur, keluarga besar UIN Raden Patah sampai saat ini sudah lebih kurang ada 200 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari Basnas Provinsi Sumatera Selatan. Nah, itu kabar baiknya. Yang berikutnya, tadi saya ngomong dengan Pak Kiai Dr. Ulil. Saya tanyakan apa dia tempat Kiai pengajar. Oh, baru aku tahu juga. Buyan juga aku tidak tahu selama ini. Ada namanya Fakultas PEBI. Nah, di sini tadi banyak. Jadi apa Fakultas PEBI itu? Aku pikir PEBI Herman Deru apa ya? Nah, ternyata Fakultas Ekonomi, Bisnis, Islam, ya. 3 jurusannya manajemen zakat wakaf, ekonomi syariah, perbankan syariah. Ada yang menarik telah sampaikan tadi, anak-anakku sekalian dan kawan-kawan sekalian. Ternyata masalah zakat ini adalah termasuk infak. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dipastikan kalau orang itu galak berzakat, berinfak, bersedekah, maka dipastikan hidupnya akan makmur. Karena ternyata kenapa zakat dan infak itu sama dengan besi berani. Bagaimana besi berani? Artinya dia orang yang berzakat, berinfak itu, dia akan menyedot rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, ditarik. Maka dipastikan kalau wong itu buntu, di antaranya adalah dia kurang berinfak dan kurang berzakat. Bagaimana kalau kita lihat Ali Imran 134. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang tidak pelit, tidak ketit, tidak medit, tidak ketabasa, tidak semangkuk hangat, semangkuk dingin. Yaitu orang yang selalu berinfak, bersedekah, baik di lapang maupun sempit. Nah ini, bacaannya masih tertarik deh, belum di stop. Belum di stop, ya belum di stop. Tidak berani kami. Tapi izin mungkin cukup ya Bapak. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dikembangkan. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila qomittariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya. Walaupun sudah pensiun, beliau ini tetap semangat. Terima kasih Bapak untuk materinya yang luar biasa. Ya, karena mengingat waktu dan masih ada sesi kedua, jadi kami mohon maaf sekali lagi untuk sesi tanya jawab kita belum dulu Bapak, karena ya waktunya sudah 11:30 ini lebih kayaknya. Ya, karena tadi sudah disampaikan dari pihak Bank Syariah Indonesia dan juga Basnas, jadi saya izin menyimpulkan bahwasannya silakan Bapak. Kami nggak berani Bu Deka. Sedikit baik. Jadi tadi begini, di sini tadi ada Fakultas PEBI. Menurut saya masalah zakat, infak dan sedekah, fakultas inilah bagaimana membumingkannya. Nah sekarang kami Basnas Provinsi Selatan ada menjual ide kepada unit pengumpul zakat fakultas ini. Yaitu salah satunya bagaimana menggalakkan orang berinfak, bersedekah, sekaligus dia mendapat pahala dan dia mempunyai tabungan. Apa maksudnya? Nah, coba sekarang ini bagaimana mahasiswa-mahasiswa ini, coba uang jajannya itu 1 minggu itu memungkinkan ditabungkan, diinfakkan, katakanlah seperti ini. Dia punya uang jajannya 10.000, diinfakkan ke Basnas 3.000, 2.000 ditabungkan. Setelah nanti dia tamat UIN, maka dia akan mendapatkan uang modal dia setelah tamat. Coba sekarang ini kalau 5.000 saja, 2.000 tabungan, Bu Moderator,
1 bulan, 1 minggu 2.000, maka 1 bulan dia mendapat tabungan 8.000. Kalau dia tamat 5 tahun, maka selama 5 tahun itu kalikanlah seperti itu dia ada. Apalagi kalau dia mahasiswa itu agak bengak, banyak tabungannya. Mungkin demikian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak. Ya. Oke, izin menyimpulkan bahwasannya untuk membangun suatu ekosistem keuangan syariah di Sumatera Selatan memang sangat diperlukan 2 lembaga ini gitu ya. Jadi dari perbankan syariah itu tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa kita itu perlu investasi. Nah ya. Jadi investasi bukan hanya untuk yang orang-orang yang sudah bergaji, tetapi mahasiswa pun bisa iya, bisa untuk berinvestasi. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Oki, itu ada emas digital ya, bisa dimulai dari 50.000 ya Pak ya. Ya, silahkan nanti ke BSI ya untuk selanjutnya melakukan investasi emas. Dan tidak kalah penting dari segi surgawi. Nah, surgawi kita tadi diajak oleh Bapak Haji Darami untuk juga investasi akhirat. Ya, adik-adik semuanya kita mulai berzakat dari yang kecil, dari yang tadi Bapak sudah sampaikan skemanya menabung gitu ya. Mungkin untuk selanjutnya akan kita audiensi lebih jauh kepada Bapak karena kebetulan kami juga izin Bapak saya dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Ya, insya Allah nanti bersama Bu Ria, Pak Ulil kita akan audiensi lebih lanjut. Oke, karena tadi sudah dibuka dengan pantun, ya izin kami pantun lagi ya Pak ya. Katanya bukan orang Palembang kalau nggak bisa pantun. Kalau tadi dibilang ngomong cantik terus, sekarang cakep Bella ya. Ke Pulau Kemarau. Sorry. Jadi gugup kami Pak. Kapal melaju ke Pulau Kemarau. Membawa penumpang berwisata. Bersama BSI, Basnas, dan Pak Fauzi Amro. Karena beliau orangnya nggak datang, nggak apa-apa lah ya kita sebut Pak. Kita wujudkan ekosistem keuangan Sumatera menjadi juara di mata dunia. Saya Melis, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, terutama kepada para narasumber kita dan para audiens semuanya. Saya akhiri, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke MC. Iya, kami mohon waktunya sejenak untuk pemberian sertifikat penghargaan kepada 2 narasumber kita pada pagi hari ini. Kami persilakan izin Bapak untuk berdiri di depan menerima sertifikat penghargaan yang akan diserahkan oleh Wakil Rektor 2 dan juga Pak Biro. Boleh kami persilakan? Yang pertama akan diserahkan oleh Wakil Rektor 2, di bawah saya. Ya. Sertifikat pertama, pembicara pertama dari Bank BSI Cabang Palembang akan diserahkan oleh Bapak Wakil Rektor 2 UIN Raden Fatah Palembang. Kami persilahkan. Iya. Ibu Dekan, kami mohon untuk juga mendampingi. Silahkan. Ya. Dan selanjutnya penghargaan kedua. Ya. Silahkan mengabadikan momen ini. Oke, ya. Dan sertifikat penghargaan berikutnya akan diserahkan oleh Pak Biro kepada Ketua Basnas Provinsi Sumatera Selatan. Kami persilahkan. Iya, lihat kamera Bapak. Iya. Baik, terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu semuanya? Baik. Iya, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para pembicara untuk panel sesi pertama, kepada Wakil Rektor 2, Kepala Biro, dan juga Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam juga kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia serta mahasiswa sekalian yang masih ada di sini, kita akan lanjutkan ke panel discussion sesi yang kedua. Kali ini akan langsung
dimoderatori oleh Ibu Nila Ertina dari pengurus AMSI Sumatera Selatan. Kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau Dr. Merlis gugup gara-gara ada Pak Basnas. Kalau saya coba membuka dengan mengkritik Pak Basnas. Boleh kan? Jadi jangan gunakan lagi istilah betina, wanita. Gunakan perempuan karena dari kata empu, pandai gitu kan. Perempuan dan laki-laki setara kan Pak, gitu dalam perspektif apa? Dusun. Gitu Pak ya. Oke. Kalau Bapak dusun dari Ulu Danau Pak ya. Aku juga dusun Pagar Alam. Sama Pak ya. Gitu ya. Oke, lanjut aja tadi intermezzo aja karena udah siang, udah pula mungkin pada nunggu kapan nih nasi kotak dibagikan gitu ya. Hari ini ada 2 narasumber yang akan mengisi sesi kedua, sesi rawan ya. Sesi rawan. Harusnya 3 narasumber, tapi hari ini hadir 2 narasumber. Pertama saya panggilkan Adinda saja ya, Adinda Febriansyah dari HIPMI Syariah Sumsel ya. Silakan Adinda Febriansyah duduk mengambil tempatnya, tepuk tangan ya buat semuanya. Lalu tadi pakar ekonomi syariah dari UIN Palembang, Pak Dr. Ulil Amri. Saya juga persilakan untuk tempatnya. Kalau saya bacakan kurikulum PT semua ya, kayaknya nggak usah ya, karena waktunya juga sudah rawan. Kita langsung saja. Terima kasih Adinda Febriansyah yang ternyata jemelahat pula Pak. Kalau Pak Ulil dari Mentok Bangka ya Pak ya, akhirnya gitu. Gak apa-apa, saya sudah baca CV mereka soalnya kan gitu. Jadi tadi diminta oleh panitia sudah menyiapkan video dari HIPMI ya. Kita langsung aja tayangkan videonya dulu aja ya sebagai pembuka dan penyemangat kawan-kawan semua. Silakan. Di atas. Video silakan. Belum ya? Udah tadi udah dikasih katanya. Indonesia, negeri dengan populasi muslim terbesar di dunia. HIPMI Syariah hadir menuju cita-cita besar Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. HIPMI Syariah adalah rumah para pengusaha muda muslim untuk membangun bisnis yang sesuai prinsip syariah. Melalui bidang strategis, HIPMI Syariah bergerak nyata mendampingi UMKM dan startup halal, memperluas akses permodalan syariah, serta memperkuat peran sosial ekonomi umat dengan roadmap 2026-2031. HIPMI Syariah menargetkan lahirnya ribuan UMKM halal bersertifikasi, serta memperkuat Indonesia menuju Global Halal Hub.
bersama HIPMI Syariah. Profit with Purpose, berdaya untuk umat, berkarya untuk bangsa. HIPMI Syariah, pengusaha syariah, pejuang berkah. Kami HIPMI Syariah Sumatera Selatan hadir untuk mewadahi daripada pengusaha-pengusaha muslim yang ada di Sumatera Selatan. Saya selaku Ketua Mas Agus Abdul Hamid, Febriansah, Sekretaris. HIPMI Syariah Sumatera Selatan merupakan badan otonom di bawah BPD HIPMI Sumatera Selatan. Saya Reza Pahlevi, Bendahara Umum. Kami mengajak semua pengusaha muda muslim yang ada di Sumatera Selatan untuk ikut bergabung dalam HIPMI Syariah Sumatera Selatan. HIPMI Syariah, pengusaha syariah, pejuang berkah. Oke, kasih applause untuk videonya. Selanjutnya tadi 10 menit. Nggak apa-apa ya 10 menit juga lah ya kita ya. Tahan-tahan dulu ya yang sudah lapar. 10 menit kepada Sekretaris HIPMI Syariah Sumsel untuk menyampaikan materinya. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelum kesini tadi saya tanya ke panitia berapa durasi penyampaian materi. 10 menit Pak katanya. Ya udah saya bilang gitu. Saya nyampein materi 8 menit, 2 menitnya video tadi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Rektor, wakil rektor UIN yang kami hormati, dekan, wakil dekan, direktur, wakil direktur, Bapak Ibu para pejabat struktural di kampus UIN Raden Fatah Palembang, serta sahabat-sahabat mahasiswa, mahasiswi yang hadir sampai dengan detik ini mengikuti acara Forum Ekonomi Regional Sumatera tahun 2026 yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin. Kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf sekaligus salam dari Ketua Umum BPD HIPMI Sumatera Selatan, Abangda Muhammad Puri Andamas. Seyogyanya beliau yang diminta untuk menjadi pembicara pada hari ini, namun karena sesuatu dan lain hal, beliau berhalangan dan saat ini masih berada di Jakarta, sehingga baru tadi malam itu mengamanahkan kepada kami Ustadz. Jadi agak cepat juga ya. Ini materinya singkat saja, nanti kalau memang ada waktu berdiskusi, kalau tidak nanti kita bisa berdiskusi via telepon. Karena di samping kanan saya ini adalah guru kami. Ya, guru kami tempat teman-teman juga belajar ya di FEBI UIN. Izinkan saya untuk berpantun juga, tidak kalah saingan ini ya. Mohon cakepnya juga. Wah, terima kasih, udah ada yang kasih cakep ya. Konon kata ibu saya udah dari lahir udah cakep ya. Ke pasar 16 ilir beli mukena. Cakep. Singgah sebentar di tepi Sungai Musi. Ekonomi syariah kita bangun bersama. Cakep. Agar Sumsel maju dan makin diberkahi. Baik sahabat-sahabat sekalian, singkat saja, next. Kami diberi TOR itu terkait dengan peluang dan tantangan terutama dalam kacamata para pengusaha muda. Karena HIPMI itu adalah himpunan pengusaha muda Islam Indonesia, dan memang baru-baru ini itu berdiri badan otonom di bawah HIPMI, yaitu adalah HIPMI Syariah. Nah, ini termasuk baru ya sahabat-sahabat sekalian, memang banyak yang belum mengetahui tentang HIPMI Syariah. Karenanya manfaatkan waktu juga nanti untuk sedikit memperkenalkan HIPMI Syariah ya.
Jadi HIPMI Syariah ini baru termasuk di Sumatera Selatan, kita baru pelantikan tanggal 1 Oktober yang lalu dan kebetulan Ustadz Dr. Ulil Amri ini hadir. Beliau tidak hanya hadir sebagai undangan tapi juga menjadi narasumber dalam seminar literasi ekonomi dan keuangan syariah yang kami lakukan perdana. Jadi ketika pagi kami pelantikan, siangnya kami mengadakan seminar literasi dan salah satu narasumbernya adalah beliau. Jadi beliau selain seorang pakar ekonomi syariah, akademisi, ya, beliau juga pada saat itu juga adalah perwakilan dari KDEKS, KEDEX, ya, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Sumatera Selatan. Dan alhamdulillah sekarang naik. Kalau kemarin direktur sarana prasarana ya atau ekosistem ekonomi syariah, sekarang sudah menaik jadi wakil direktur KEDEX Sumsel. Tepuk tangan dulu untuk guru kami ini ya. Dekati honornya katanya. Jadi teman-teman sekalian, peluang dan tantangan ya tentu dari POV atau dari kacamata kami pengusaha ya tentang ekonomi syariah ini saya singkat saja karena tadi sudah banyak juga disinggung di acara pembukaan dan sebelumnya. Pertama, kita sama-sama mengetahui bahwasanya Indonesia itu adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Ya, tadi dikatakan sekitar 86 sampai 87% dari total penduduk Indonesia, artinya bisa sampai 250 juta ya. Bahasa sederhananya, terutama teman-teman mahasiswa ini ya, kita di Indonesia ini banyak umat muslim ya kan, kalau bisa jangan hanya dijadikan pasar ya, jangan hanya menjadi konsumen ya, kita harus bisa menjadi produsen ya. Jadi jangan sampai kita hanya dijadikan objek, tapi kalau bisa kita harus bisa menjadi subjek, pelaku dari ekonomi syariah itu sendiri. Kemudian yang kedua, Indonesia memiliki pasar halal domestik yang sangat luas. Tadi ya, karena jumlah muslimnya itu banyak, jadi kita memang adalah pasar halal domestik yang besar sekali, ya. Tidak hanya domestik, di luar negeri pun juga demikian, ya. Ini terbukti dari banyaknya permintaan terkait dengan produk dan layanan halal. Dan tadi juga disampaikan sampai dengan tahun kemarin kita masih peringkat 3 besar ya. Tren peningkatan atau pembangunan ekonomi syariah dari SGIE ya, State of the Global Islamic Economy. Next, singkat saja ya. Nah, itu peluang teman-teman sekalian. Jadi kita punya peluang besar untuk membangun dan mengembangkan ekonomi syariah, ya. Apalagi yang kita butuhkan, ya. Secara manusianya penduduk Islam kita banyak, ya. Kemudian itu juga semuanya pasti akan mendukung, ya. Tetapi di balik peluang itu, teman-teman sekalian, kita punya tantangan, ya. Di antaranya satu itu literasi dan inklusi yang masih sangat rendah. Tadi disampaikan oleh moderator pertama, memang inklusi kita lebih besar dari nasional, ya, penggunaan atau akses pembiayaan syariah itu. Tetapi kalau bisa ini beriringan dengan tingkat literasinya. Jadi teman-teman sekalian, ada tingkat literasi rendah, inklusinya juga rendah, ya kan? Ada tingkat literasinya rendah, tetapi inklusinya tinggi. Nah, ini sebenarnya disayangkan ya, tanpa pemahaman yang baik, banyak juga yang sudah mengakses pembiayaan ekonomi keuangan syariah itu sendiri. Nah, bayangkan kalau kemudian literasinya ini meningkat, pemahamannya, pengetahuan sampai dengan kesadaran. Semua yang ada di sini minimal itu sudah mulai berpikir bagaimana saya bisa mengakses keuangan syariah. Baik itu permodalan, pembiayaan, dan bagaimana berpikirnya ekonomi syariah, ekonomi syariah, ekonomi syariah. Kenapa demikian teman-teman sekalian? Saya termasuk yang baru berkecimpung dalam ekonomi syariah, tapi saya yakin apa yang ada dalam ekonomi syariah, apa yang kemudian sudah digariskan Allah di dalam agama kita, ini adalah sesuatu hal yang baik. Dan mengapa kita tidak mau melakukan kebaikan itu? Ya kan? Bukankah hal jazaul ihsan illal ihsan? Tidak ada kebaikan, tidak ada balasan dari kebaikan yang kita lakukan kecuali kebaikan pula gitu. Nah, makanya saya ingin setelah ini juga salah satu rekomendasinya kita sama-sama bersepakat mengkampanyekan ekonomi syariah ini di Sumatera Selatan lebih masif lagi. Siap? Are you ready? Oke, itu tantangan kita. Yang kedua, permodalan dan sertifikasi. Karena literasinya rendah, teman sekalian, jadi sebenarnya kita tidak tahu
fasilitas pembiayaan syariah seperti apa yang ada di lembaga-lembaga keuangan atau perbankan. Padahal sebenarnya kalau teman-teman literasinya baik dan kemudian teman-teman dari lembaga keuangan ini masif melakukan sosialisasi, itu banyak sekali sebenarnya fasilitas-fasilitas yang bisa kita manfaatkan. Kami termasuk yang sebenarnya baru mengetahui, ya. Tadi ada teman-teman BSI, kita sudah beraudiensi dengan BSI. Itu banyak sekali fasilitas-fasilitas yang bisa kita akses, ya, terkait dengan keuangan syariah. Kemudian juga ada perbankan-perbankan syariah swasta. Itu luar biasa sekali teman-teman sekalian, ya. Saya baru menyadari itu. Nah, sebenarnya kita dorong literasinya naik, inklusinya naik, nanti secara otomatis juga teman-teman akan banyak mengetahui fasilitas-fasilitas di perbankan terkait dengan keuangan syariah, pembiayaan, pemodalan, itu banyak sekali teman-teman sekalian, ya. Nah, jadi itu tantangannya. Kemudian masih rendahnya jumlah UMKM atau pelaku usaha yang memiliki sertifikasi halal. Nah, ini menjadi target kita. Nanti saya jelaskan, saya cepat saja ya. Yang selanjutnya tantangan kita di bidang inovasi dan digitalisasi. Jadi sampai saat ini teman-teman sekalian itu masih rendahnya inovasi dan digitalisasi dalam sektor industri kreatif dan pariwisata halal, ya. Adanya kesenjangan daya saing UMKM halal dibandingkan dengan yang pelaku konvensional. Tapi tidak apa-apa, kita tidak usah berkecil hati, kita semangat saja. Berapa bulan lalu itu baru saja ada launching, misalnya ya, contohkan itu di Sumsel ini health tourism. Ke depan kita akan dorong Islamic tourism. Palembang, wabil khusus Sumatera Selatan, wabil khusus Palembang ini sangat kaya sekali terkait dengan wisata Islam. Nanti saya jelaskan. Waktunya sebenarnya 10 menit. Oke, sedikit lagi aja ya. Terakhir bisa di next saja, nanti bisa dibaca aja next. Ini posisi next saja, bisa dibaca saja posisi A. Sehingga Syariah mengambil peran sebagai edukator terkait dengan bidang literasi, katalisator, mempercepat terbentuknya ekosistem ekonomi syariah, dan kolaborator. Jadi HIPMI Syariah ingin menjadi bridging, menjadi jembatan penghubung antar semua stakeholder. Pemerintah dalam hal ini juga diwakili oleh KDEKS mungkin, kemudian itu lembaga keuangan, perbankan, kemudian itu juga ada komunitas-komunitas pegiat syariah yang lain. Ada masyarakat ekonomi syariah, MES, ada teman-teman mahasiswa, ada FOSE ya, Forum Studi Ekonomi Islam, ada IAEI, Ikatan Ahli Ekonomi Islam, ada PAKSI, ada HIPMI Syariah, dan lain-lain. Jadi kita sama-sama bareng-bareng. Next. Cepat saja saya. Oke, next. Terkait dengan ekosistem dan kolaborasi, next. Nah, salah satu, ini yang ingin saya jelaskan teman-teman sekalian, salah satu pilot project yang sedang kami garap di HIPMI Syariah, kami saat ini sedang bekerja sama dengan Lembaga Wakaf Marogan. Nah, kebetulan hadir juga Ketua Lembaga Wakaf Marogannya, ini Ustadz Reza, yang juga bendahara HIPMI Syariah. Nah, jadi HIPMI Syariah dan Lembaga Wakaf Marogan ini ya seperti dua sisi mata uang lah ya, sama-sama ya, orangnya itu aja. Nah, kami itu sedang melakukan proses revitalisasi kawasan Marogan. Bapak Ibu sekalian tahu ya, kita punya Masjid Marogan, ada makam Kiai Marogan, itu secara organik peziarah yang datang di situ setiap hari itu cukup banyak. Ya, 100, 200, 300 orang. Bahkan di event-event tertentu seperti event tahunan seperti Haul Kiai Marogan atau itu menjelangi bulan Ramadan di bulan Rajab Sya'ban, itu peziarah meningkat ribuan, ya. Nah, itu secara organik, tidak ada marketing, tidak ada sosialisasi, sudah berjalan itu. Nah, kami ingin punya ide itu membangun kawasan wakaf Kampung Marogan itu dengan konsep kampung wakaf. Nah, jadi kenapa kampung wakaf? Pertama, Bapak Ibu sekalian, kawasan Marogan itu memang sudah dari awalnya adalah wakaf. Tanahnya wakaf, lahannya wakaf, masjidnya pun wakaf. Sosok Kiai Marogan sendiri adalah panutan dalam muwakif. Beliau punya wakaf produktif di Mekah yang sampai saat ini masih dirasakan manfaatnya oleh zuriatnya. Jadi ada tower yang digunakan untuk penginapan jamaah haji di Mekah, yang sampai dengan hari ini anak keturunannya Kiai Marogan itu masih mendapat transfer wakaf produktif itu. Jadi benar-benar ini kalau bicara kampung Masjid Marogan itulah kampung wakaf. Nah, kami ingin branding itu, kita ingin kelola. Jadi teman-teman, ini contoh saja. Jadi kita ingin membuat ekosistem ekonomi syariah di situ. Jadi kita mempertemukan antara pembeli, di situ ada penjual, ya.
kita akan tata, kita akan rapikan, ya. Kemudian itu pemerintah kita masuk. Kemarin di bulan Ramadan Ustadz, kita maaf Ustadz, saking semangatnya, kita sudah mengawali ya rintisan dengan meluncing pusat oleh-oleh di kawasan Merogan, dan alhamdulillah Pak Gubernur datang. Pak Gubernur sangat tertarik sekali dan mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan. Bank Indonesia juga sudah tertarik, kita sudah 2 kali rapat dengan Bank Indonesia. Ini contoh saja ya. Ini awalnya seperti ini, yang aslinya di atas. Nah kalau bisa nanti di bagian belakangnya itu dermaga itu kita bikin kafe terapung juga ya. Bagian depannya bagian parkir yang ini. Nah ini nanti kita pengen sekat, kita bikin mural sejarah Kiai Merogan ya dan perjuangannya. Next. Nah di sini di kawasan pinggir ini yang ada ini pohon-pohon ini, nah nanti kita pengen kumpulkan semua UMKM di situ ya. Nah saya memang tidak bisa banyak menjelaskan ini karena waktu, tapi kami ingin mengajak terutama teman-teman dari Sivitas Akademika UIN. Yuk kita sama-sama bareng-bareng, kami punya ide ini, sambut ini. Kami siap nanti kalau kita buka FGD untuk ini lebih lanjut. Kemarin kita baru FGD dengan Asosiasi Pekerja Pariwisata ya. Nah jadi kita pengen membangun sebuah ekosistem ekonomi Islam yang terdiri dari wisata ziarah, terutama yang pastinya adalah Islamic tourism, ramah Muslim ya. Yang kemudian ada pembinaan UMKM-nya, ya UMKM-nya di situ. Dan yang kedua sampai ujung hulunya nanti kita akan siapkan green economy. Konsepnya adalah bank sampah. Jadi semua sampah yang ada di kawasan Merogan itu nanti kita kelola juga. Jadi HIPMI Syariah nanti akan mendirikan bank sampah HIPMI Syariah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Adinda Febriansyah. Dari pagi kita kan sudah banyak mendapat highlight ya terkait dengan ekonomi syariah itu seperti apa gitu. Dari praktisi tadi dari Bank BSI ya, terus tadi dari Basnas juga, lalu dari perspektif pengusaha muda. Saatnya kita tutup ya. Untuk bukan Bapak ya. Kita tutup pengetahuan ini supaya jadi paripurna oleh pakar ekonomi syariah dari UIN Raden Fatah Palembang kepada Dr. Ulil Amri, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Wakil Rektor 2 UIN Raden Fatah Palembang Profesor Abdul Hadi MAG beserta dekan saya, ini bu bos saya, Maya Panorama, dan juga ada kiai saya, sibuk main HP caknya yo. Ya, Haji Darami, insyaallah Basnas maju di tangan beliau ini, amin. Ya, bersama Pak Oki ya, jumpa lagi karena atasan Pak Oki ya RCO3 Pak ya, Pak Ari ini Direktur Direktur Keuangan Syariah KDKS Sumsel. Sahabat saya Pak Taufik ya, Kopsyah Koperasi Syariah Sumatera Selatan, dan juga HIPMI Syariah. Ada Pak Reza Palepi, ada Pak Febri, ada Kak Doni ya. Bil khusus teman-teman semuanya yang ada di sini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, kebahagiaan saya pada hari ini, semangat ya. Sampai-sampai semangatnya Bu Ella. Ini pucuk Bu Nila, maaf ya. Tadi direktur. Oh, Bu Nila ini ya. Pengurus AMSI ya, Asosiasi Media Cyber Indonesia. Ya. Saking semangatnya Bu Nila ini pucuk Palembang. Ya. Karena tadi ingin menyamai dengan Menteri Agama orang Sulawesi ya. Terus juga termasuk tadi KGI orang Sulawesi, khusus Rektor Makassar. Maka saya pakai baju ini Sutra Sulawesi ya. Ya, mungkin kayak agak dapat wong Sulawesi juga ya. Amin. Ayo. Yang pertama, yang kedua saya ingin mengucapkan ya dari AMSI, KGI dan juga UIN Raden Fatah Palembang, Pak Prof Abdul Hadi, Bu Prof Maya dan juga teman-teman. Saya PNS dari 2011 ya. Dulu di Fakultas Syariah dengan Profesor Abdul Hadi, Profesor Maya. Kemudian 2016 kami berpisah ya. Kami punya fakultas sendiri yang bernama FEBI. Ya.
Kemudian berjalan ya. Tadinya cuma 2 jurusan, perbankan syariah adik-adik semua ya, dan juga ekonomi syariah, dan alhamdulillah sudah ada jurusan yang ketiga yaitu manajemen zakat dan wakaf. Kemudian 2023 saya aktif di KDEX, Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah, yang ketuanya langsung Bapak Herman Deru. Bapak Herman Deru di 2023 saya tidak katakan pesimis ya, tetapi beliau melihat ekonomi syariah ini Pak Oki belum begitu cepat ya. Alhamdulillah di 2026 hari ini saya melihat ya ada HIPMI syariah, ini luar biasa ya. Luar biasa HIPMI syariah. Saya pikir dulu cuma hanya ada HIPMI, ternyata sekarang ada HIPMI syariah. Ya, satunya HIPMI konvensional, dan ini suatu lahiran yang luar biasa. Ada masyarakat ekonomi syariah, ada Bu Siti Mardia, dan juga ada beberapa organisasi ya yang bergerak dan juga ingin meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah baik di Sumatera Selatan maupun di Indonesia. Bil khusus saya tidak menduga Prof. Abdul Hadi ya, Pak Warek. Kenapa? Karena saya kemarin sempat kaget, KG ini apa gitu Bu Nila ya, AMSI ini apa, dan luar biasa Kiai Topik, insya Allah ekonomi syariah mulai hari ini bertitik tolak dari UIN Raden Fatah Palembang. Insya Allah ke depan ekonomi syariah kita akan menjadi nomor 1 di dunia. Apalagi kalau bahasa kita, bahasa dusun Kiai, kalau lah di backup sama media, selesai sudah. Ya Pak Oki ya. Ya, kalau kita cuma bergerak tadi dari masjid ke masjid, dari kampus ke kampus, dari kajian ke kajian ya. Ini nanti juga HIPMI syariah kita akan kerjasama, kita akan ini mungkin pemberitaan ekonomi syariah Bu Nila ya, siap diupload dan siap di ini Bu ya. Sampaikan. Baik, ke slide 6 saja. Ini lama ya. Sedikit saja saya sampaikan ke slide 6. Next. Lagi ya, ini saya bicara tentang wakaf ya. Mohon maaf, ini ada Ketua Badan Wakaf UIN Raden Fatah, Dr. Alvan Jamil, mohon maaf ya. Ini dari panitia saya juri. Next lagi. Next. Lagi. Next. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi kita mungkin ini yang sangat bahagia, dan ini disampaikan ketika wisuda ya. Dr. Ya, ini pakar zakat, manajemen zakat dan wakaf. Kita doakan moga cepat profesor ya. Profesor Mazawa, Masya Allah. Ya, ketika wisuda kita sampaikan, dan ini real, ya, Kak Febri, ini real, bahwasanya saat ini data wakaf UIN Raden Fatah Palembang ya dalam rangka eco green ataupun ekonomi hijau, bahwasanya adik-adik semua sudah tembus total 1 miliar 03 ya. Tepuk tangan buat UIN Raden Fatah Palembang. Dan ini tidak bisa dipungkiri ya dari para pimpinan Kiai di lingkup institusi kita. Dan ini mohon maaf Kiai dan Pak Oki ya dari BSI kami sampaikan ini mungkin dalam waktu 2-3 bulan Pak Warek ya. Ini belum hitungan tahun, belum hitungan 5 tahun Bapak Ibu, dan ini saya rasa satu kebahagiaan dan satu kebanggaan buat kita semua bahwasanya ya ekonomi syariah tidak hanya dalam hal tataran teori di kelas saja, namun sudah kita praktekkan, dan insya Allah ya potensi wakaf ini khususnya di Indonesia ini akan tembus di angka 180 triliun. Dan insya Allah kalau kita bicara potensi Pak Febri ya, ada dalam hitungan kami ada ratusan universitas. Kayak Pak Taufik ini punya universitas sekolah tinggi ekonomi Islam Pak ya, di ekonomi manajemen di Muara Enim. Nah, duluran sama Pak Kiai Darami berarti. Ada ratusan universitas, perguruan tinggi, sekolah. Kalau pondok pesantren tadi sampaikan oleh Pak Asisten, ini ratusan, maka sekali lagi kita katakan ya, kalau lingkup Sumatera Selatan, lingkup regional, insya Allah ya, insya Allah potensi wakaf dalam hal ini bukan saja cuma 1 miliar, sangat yakin ini bisa tembus ya ratusan miliar dan insya Allah tembus triliunan, amin ya. Terakhir mungkin next, ini fakultas mana nih yang paling fakultas apa itu? Psikologi ya, insya Allah bulan depan Febi nomor 1 ya.
Siapa dulu dekannya? Ya. Ya, ya ini sekedar itu saja dan insya Allah ini akan menjadi pemicu untuk fakultas-fakultas yang lain dan perguruan tinggi yang lain. Terakhir, next. Ya ini terakhir. Nah ini Bapak Ibu semua ya, undang-undangnya sudah ada, regulasinya sudah ada, kebijakan pemerintah sudah ada. Jadi sekarang insya Allah kita sama-sama Mbak Nila dan juga media ya kita kembangkan dan insya Allah syiar ekonomi Islam ini terus akan kita lanjutkan. Terakhir kami dari KEDEX ya, kami bikin buku khutbah Jumat Pak Warek tentang ekonomi syariah dan ini buku khutbah Jumat pertama di Indonesia. KEDEX ada 37 KEDEX komite daerah, namun kami yang pertama kali Kiai. Jadi kalau baca Pak Khotib itu di Sumatera Selatan 6.200 masjid, mereka tidak berkhutbah tentang sabar, kematian, apalagi Pak. Kalau baca ya kalau bisa mereka membaca buku yang akan kita perbanyak mereka tentang wakaf, tentang zakat, ya tentang kemandirian, tentang apalagi tadi jual beli. Kalau sekarang adik-adik kan tahu kan banyak judi online. Ini pada main judi online enggak nih? Gacor. Jangan ya. Nah ini tugas khotib ini Kiai. Bagaimana buku ini diterbitkan, diperbanyak oleh Basnas. Bisa Basnas? Ya, nanti dikasih logo BSI dan Bank Sumsel Babel Syariah. Keren ya. Dan juga kami dari Komite Daerah Ekonomi Syariah sudah membuat master plan ekonomi syariah untuk daerah 17 kabupaten kota dan baru Pali. Mantap. Hari Selasa besok, ini Senin, besok Selasa kita akan rapat dengan Dinas Industri, kita bikin RPIK, Rancangan Pembangunan Induk Kawasan. Dan itu harus menjadi indikator kinerja kepala daerah. Jadi sekarang indikator kerja kepala daerah salah satunya harus memasukkan ekonomi syariah, bukan hanya perbankan, bukan hanya keuangan sosial syariah, namun juga yang lain. Dan insya Allah kelak kita dalam waktu dekat bersama HIPMI Syariah kita akan buat UIN juga zona khas kuliner halal, aman dan sehat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila kepanjangan. Kalau ada tanya jawab ataupun yang lainnya saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, terima kasih Dr. Ulil Amri. Kita buka ya dua pertanyaan saja lah ya, biar agak seru dikit walaupun kelas siang. Azan. Oh, ada door prize dari dokter. Jadi silakan kawan-kawan semua, mahasiswa dan yang lainnya untuk bertanya. Unjuk tangan dan saya akan pilihkan. Ayo, satu. Perempuan ya, sebelah sana. Itu enggak ada, laki-laki yang ini. Sudah, dua. Dari sana dulu aja deh, perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Senia, kebetulan saya baru jadi alumni di UIN Raden Fatah Palembang. Dan di sini saya ingin bertanya dengan Bapak Dr. Ulil Amri sebagai pakar ekonomi syariah tentunya di UIN Raden Fatah Palembang. Oke, langsung ke pertanyaan yaitu Bapak, mohon izin, mayoritas umat Islam itu masih banyak yang membeli rumah KPR yang dinilai mengandung riba. Tapi hingga kini belum banyak penerapan KPR syariah. Bagaimana tanggapannya Pak? Oke, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tadi laki-laki di sana tengah-tengah. Putar tebak saya karena tengah-tengah. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Arya Perdana, perwakilan dari BEM Stisi Pol Chandra di Muka. Kurang lebih sama dengan Mbak yang tadi kan perihal perumahan KPR segala macam. Itu merupakan sebuah tantangan bagi ekonomi syariah kan. Nah di sini bagaimana
ekonomi syariah itu mampu bersaing dengan sistem ekonomi konvensional ketika belum ada benar kata Mbak tadi yang KPR syariah segala macam. Nah, dan juga bagaimana peranan mahasiswa untuk lebih menggiatkan lagi tentang ekonomi syariah ini ke masyarakat umum. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Senia dan Muhammad Ali ya, dari alumni UIN sama dari Stisipol. Saya pikir dua-duanya harus menjawab ya Pak ya. Yang muda dulu kata Bapak, karena pakar akan menutup semua nanti. Ya, pakar akan menutup semua ya. Termasuk menyapu kayak. Kalau ada yang keliru. Baik, kurang lebih sama tadi ya. Sebenarnya yang membahas nanti ya tentu secara syariahnya karena beliau yang punya kafaah di bidangnya atau perbankan yang mungkin memang punya programnya. Saya pikir program KPR syariah itu sudah ada ya di perbankan ya. Jadi tinggal teman-teman bisa mengaksesnya. Nah itu tadi persoalan karena memang tingkat literasi kita masih sangat rendah. Kami sudah beberapa kali beraudiensi dengan beberapa perbankan ya, baik itu pemerintah maupun swasta, terutama perbankan syariah karena memang HIPMI syariah itu fokusnya di perbankan syariah kalau mau kerjasamanya, karena ada HIPMI, BPD HIPMI biasa atau kami sebut BPD HIPMI konvensional, nah itu biasanya teman-teman di bank konvensional juga gitu kan. Nah jadi tinggal diakses saja. Termasuk bahkan kita punya BTR ya, BTN ya. Nah itu kan ada bank BTN syariah yang kemudian bertransformasi menjadi bank syariah bank syariah nasional ya. Nah, yang mungkin nanti akan menjadi partnernya BSI ya, supaya juga nanti BSI mungkin tambah semangat juga karena sudah ada partner gitu ya. Bank Syariah Nusantara. Nah, jadi teman-teman bisa akses itu nanti ya. Teknisnya dan kemudian fitur manfaat yang teman-teman itu lebih jelas nanti lembaga keuangan yang tahu ya, perbankan itu sendiri saya kurang tahu ya. Nah nanti tinggal tinjauan syar'inya, bagaimana akadnya, apakah itu sudah sesuai apa segala macam nanti bisa dibantu oleh Ustadz Ulil Amri. Itu dari saya. Terima kasih. Ya baik. Saya rasa cukup itu. Saya tutup dengan cerita ya. Ini dari Stisipol Chandra di Muka ya. Sama ini alumni mana Dek? Win, jurusan? Oh dakwah ya. Dakwah ya, baik. Saya tutup dengan satu cerita. Saya punya sahabat, saya punya teman ya. Seperti anda masih muda, tapi sudah bergerak di bidang properti ya, pengembang ya. Nah, dia bermain di properti pengembang. Kemudian suatu ketika dia menawarkan ya, yang dijual produknya ini rumah dengan imbalan bagi hasil ya, ataupun keuntungan ya kalau investasi sama dia. Saya nggak beli rumah tapi saya mau investasi ke dia ya, dengan biaya iming-iming ataupun biaya investasi 6% per bulan, sedangkan Bank Indonesia itu kasih 6% per tahun. Di awal agak ini Pak Oki ya, menggiurkan mau coba-coba. Ternyata ketika SK saya turun, SK PNS 100% turun, saya datang lagi sama dia, saya tanya-tanya, jangan, kenapa? Kami mulai collab. Katanya, kenapa collab? Ya, adik-adik semua harus pahami, karena tidak mengikuti aturan atau syariat ekonomi Islam ya. Singkat cerita adik-adik semua, ya, alhamdulillah, selamatkan saya nggak jadi invest ke dia. Dan sekali lagi usaha yang dia kembangkan ya, ini pengembangnya, kita cerita pengembangnya saja, roboh dan jatuh dan menanggung miliaran rupiah. Ada kata terakhir dari dia sampaikan ke saya, Ulil ya, kenapa yang paling baik, paling bagus skema untuk usaha ya itu menggunakan akad ya syariah ya. Kalau mungkin Pak Oki ya, orang perbankan tahu ada namanya ijarah muntahiyah bitamlik Pak ya, IMBT, yang mana IMBT ini adalah perjanjian sewa menyewa dengan syarat janji Pak ya. Nah, nanti akan yang disewa tadi akan kembali, atau musyarakah murabahah ya, murabahah jual beli ya. Kemudian ini ya Dokter Ria, musyarakah mutanakisoh ya.
Musyarakah mutanasyikah, akad syirkah, musyarakah yang mana aset barang dan jasa salah satu pihak ini berkurang ya disebabkan pembelian. Nah, mungkin kalau nanti mau stipol ya, kemudian ada yang lain mau ayo seru ekonomi syariah. Insya Allah ekonomi syariah ini di mana di saat bank lain tumbang, hanya bank Islam yang menggunakan skema ekonomi syariah inilah yang akan terus bangkit dan terus bangkit. Dan kita doakan sekarang Pak Oki, mohon maaf, Bank BSI sudah berapa Pak? Total aset Pak? 480 triliun ya. Insya Allah dalam waktu 5 tahun ya akan mengalahkan BCA yang 9.000 triliun Pak ya. Insya Allah kita doa kepada Allah. Insya Allah ya. Mungkin itu saja. Mungkin Dokter Ria mau tambahan sedikit nggak apa-apa? Cukup ya. Oh ya. Atau Prof Maya Dekan cukup. Mungkin itu saja Mbak. Oke, terima kasih. Ya, langsung cenderamata ya Pak ya. Oh, silakan maju. Bapak aja yang langsung ngasih, nanti saya nggak mana. Oh, udah kan. Silakan tadi yang Ali sama Senia ya. Langsung dikasih reward. Nah, nambah. Jangan lupa jajan es kacang. Oke. Jangan salah Pak ya. Oke. Oke, foto bersama dulu. Sama Pak Ulil juga dong. Nah, sekalian Kak Beb. Acca ini Be ya. Rezekian mereka berdua ya. Oke, sebelum saya menutup, oh iya, ternyata selamat datang buat Pak Rektor kembali, duo rektor kalau Palembang ya, duo Pak ya, sama CEO yang tidak menyamar KUP. Ternyata para pejabat UIN dan yang lain-lain itu nonton Dracin ya Pak ya? Bukan ya? Oh drakor. Iya, karena CEO yang menyamar itu Dracin Pak. Jadi saya kasih waktu 1 menit masing-masing untuk closing. Karena HIPMI Syariah ingin menegaskan kembali ya apa yang disampaikan tadi. Silakan Febri. Ya, baik, terima kasih. Saya pikir tidak juga ditegaskan karena tadi sudah disampaikan semua. Saya ingin menyampaikan pesan saja karena istri saya ASN di BPS, beliau mengatakan bulan Mei sampai dengan Agustus nanti akan ada sensus ekonomi. Nah, jadi nanti silakan kita semua berpartisipasi, akan ada petugas dari BPS yang akan datang karena ini sensus, jadi nanti mungkin akan masuk ke semua rumah untuk dibantu. Nah, itu pesan sponsor dari BPS. Dan saya tutup mungkin juga dengan pantun ya. Mohon izin Pak Rektor yang baru kembali ke ruangan. Naik ketek menuju seberang. Sambil makan pempek, lemak nian. Ekonomi syariah terus berkembang untuk Sumsel maju dan penuh keberkahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Dokter. Izin Pak Rektor, duo rektor ya di hadapan saya, guru saya. Permasalahan ekonomi syariah Pak UPI ya, itu di literasi Pak. Ya, saya di KEDEX, Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah. Sampai sekarang literasi ekonomi syariah kita masih sangat kecil ya, masih 13%, mungkin belum mencapai di 14% Pak Oki ya. Maka dari itu Pak Upi, ya ini statement kami di sini dan ini menjadi insya Allah menjadi masukan buat kita dan menjadi penyemangat buat kita. Ini luar biasa Pak Rektor, Pak Prof Adil ya, Pak Prof Hamdan. Di sini KGI Kabar Grup Indonesia bukan hanya mempromosikan, bukan hanya mengabarkan, tapi insya Allah saya yakin KGI ini turut ikut mengawal dan mengembangkan ekonomi syariah. Ya.
Karena 2020 Pak Hamdan, Prof. Hamdan, saya bersama Gubernur, ketuanya Pak Herman Deru. Pak Herman Deru masih agak, mohon maaf ya, agak lesu gitu. Tapi insya Allah nanti esok saya berjumpa dengan beliau, Pak Gub jangan lesu lagi ngapo. Karena ini media insya Allah sudah membackup kita semua. Dan insya Allah Pak Upi, Prof. Hamdan, Prof. Adil, kita bertitik tolak dari UIN Raden Fatah Palembang, Prof. Maya, ya, Prof. Abdul Hadi dan juga Basnas, BSI semuanya. Insya Allah hari ini menjadi catatan sejarah yang sangat penting dan bertitik tolak ekonomi syariah dari Sumatera Selatan. Wong Kito Galo. Nah, Amin. aku tidak punya pantun, mohon maaf Pak. Sama dengan Pak ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dua narasumber yang siang ini luar biasa ya, membuat mindset kita tentang ekonomi syariah itu seperti apa. Saya tidak akan menyimpulkan, tapi ada keyword sih sebenarnya dari obrolan kita, kolaborasi antara media, pemerintah, pengusaha, dan kampus tentunya menjadi kunci untuk merealisasikan ekonomi syariah mulai dari Sumatera Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk narasumber dan moderator kita. Selanjutnya pemberian piagam penghargaan untuk narasumber. Kami mohon kesediaan Pak Rektor, Profesor Muhammad Adil dan Pak Upi juga Prof. Hamdan untuk juga tampil ke hadapan untuk bersama-sama menyerahkan penghargaan. Kami persilahkan. Ya, narasumber boleh menempati posisi. Penghargaan pertama akan diserahkan oleh oleh Pak Upi dulu ya, dan oleh Pak Upi dulu diserahkan kepada HIPMI Syariah. Kami persilahkan, dan untuk mendampingi Prof. Hamdan dan Prof. Adil boleh kami persilahkan. Ya. Prof. Maya juga boleh ikut mendampingi Prof. untuk juga berfoto bersama. Iya. Penghargaan selanjutnya akan diserahkan oleh Prof. Hamdan, boleh diserahkan kepada Bapak Dr. Ulil. Ya. Baik. Oke, ya, dipersilahkan. Ya. Langsung dilanjutkan dengan foto bersama. Baik. Baik, kami persilakan untuk kembali ke Baik, Bapak Ibu hadirin berbahagia, tepuk tangan untuk Bapak Upi untuk memberikan closing remarks dari kegiatan kita pada hari ini. Kami persilahkan. Saya undang Prof. Hamdan dengan Prof. Adil ke depan. Ini dua guru besar yang diplomasinya itu agak unik. Makanya saya jebak juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para narasumber yang luar biasa. Insya Allah ini akan menjadi catatan untuk rekomendasi, karena kebetulan juga ternyata tadi Prof. Adil menyampaikan bahwa Ketua Forum Ekonomi Syariah Sumatera Selatan itu ketuanya gubernur dan wakilnya beliau, ya. Jadi saya pikir seperti gayung bersambut. Ya, kalau istilahnya Prof. Hamdan itu blessing in disguise. Kira cocok kira-kira. Jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman di UIN Raden Fatah yang telah sangat luar biasa menyambut kami sejak 3 minggu lalu. Kami berdialog dan berdiskusi dengan Prof. Adil dan semua jajaran, ada WR2, Pak Adi ya, yang tektokan sama Pak Uslimin. Saya persilakan Pak Uslimin berdiri. Ini yang menyambung komunikasi kita dengan Pak Menteri Agama, dengan tektokan tadi sampai selesai acara dengan Pak Sesmen. Juga terima kasih buat teman-teman
Generasi Digital Indonesia Sumatera Selatan. Silakan berdiri Pak Heri, ini ketua DPD-nya. Jadi penggiat literasi digital di Sumatera Selatan, Bang Heri ketuanya. Juga terima kasih buat pengurus AMSI Sumatera Selatan. Bang Adi mana? Ya, silakan berdiri. Ini ketua Asosiasi Media Cyber Indonesia Sumatera Selatan. Yang mana kedua organisasi ini bersinggungan langsung dengan saya karena saya kebetulan Ketua Umum DPP Generasi Digital periode 2025-2030 dan Wakil Ketua Umum AMSI periode 2024-2028. Jadi teman-teman sudah membersamai kita pada kesempatan ini. Namun sebelum menutup ini, saya mungkin mempersilahkan Prof. Hamdan dulu menyampaikan sepatah kata kira-kira apa harapannya tentang ekonomi syariah Indonesia di masa datang, karena memang situasinya saat ini kalau meminjam istilah Presiden Prabowo bahwa kemandirian nasional itu menjadi sangat strategis di tengah situasi global dan menyetir apa yang disampaikan oleh Prof. Nasaruddin Umar, Menteri Agama, bahwa sebenarnya kekuatan ekonomi umat Indonesia itu sangat potensi. Dan itu kalau tidak diberdayakan justru akan menjadi sia-sia. Dan oleh sebab itu apa yang kita kerjakan hari ini adalah upaya untuk merajut semua potensi-potensi ekonomi syariah kita, khususnya dari kampus. Jadi kami ini selalu berasumsi bahwa gerakan perubahan itu seharusnya dari kampus. Karena kampus itu adalah elemen penting sebuah gerakan moral yang jauh dari kepentingan politik. Dan itu kami percaya bahwa salah satu agen perubahan yang bisa membawa Indonesia maju ke depan itu adalah kampus. Dan oleh sebab itu kita berterima kasih dan tepuk tangan buat kita semua, terutama adik-adik mahasiswa yang sudah mengikuti proses acara pada hari ini. Saya persilakan Prof. Hamdan dulu, mungkin ada 3 menit untuk memberikan semacam di luar konteks televisi dan parabola ya tadi ya. Silakan Prof. Kira-kira apa sih yang harus kita kerjakan ke depan? Waduh. Iya. Jadi saya khawatir ada yang tidak senang sama saya dari awal. Bercanda ya. Jadi yang pertama Pak Upi, saya teringat dengan apa yang pernah saya baca. Statementnya seperti ini. Kalau kamu lahir dalam keadaan miskin, itu bukan kesalahanmu. Tapi kalau kamu mati dalam keadaan miskin, itu 100% kesalahanmu. Mananya apa? Kalau kamu lahir, ekonomi syariah belum membumi, itu bukan kesalahan kita semua. Tapi kalau kalian mati dalam keadaan ekonomi syariah tidak membumi, itu sepenuhnya kesalahan kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, di kampung pernah mengajarkan kepada saya bagaimana membuat produk rakyat kecil, UMKM, ekonomi syariah menggeliat. Jangan lakukan 2 hal. Yang pertama, jangan makan yang dilarang oleh kitab suci. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan makan yang tidak enak. Terima kasih. Iya, luar biasa ya. Ini di sayap kanan saya, profesornya ini, rektornya selalu membuat kita ini tertawa. Nah, saya nggak tahu ini rektor sebelah kiri saya nih. Tapi selama saya berinteraksi dengan beliau, sepertinya semangat saya untuk berada di Palembang itu menyala-nyala gitu. Jadi bersilakan
Fadil, mungkin ada closing statement buat acara yang hari ini. Bersama Prof. Hamdan ini masalah ya. Baik, mungkin di sesi akhir ini ada beberapa yang saya ini kan pengagum sejarah sebetulnya, Kang Upi. Kalau kita lihat kan sosialisme itu kan 87 tahun hanya mampu bertahan. Berarti kekuatan ekonomi sosialisme tidak terlalu lama. Dulu kan lawannya kapitalisme, sampai sekarang kapitalisme itu masih tetap bertahan. Meskipun terseok-seok ya kan. Nah ini kan butuh lawan, nggak mungkin sendirian kapitalisme itu. Ada kekhawatiran kelompok kapitalisme kan ini akan muncul kekuatan dunia ketiga. Arahnya ya ke kita-kita juga antara lain, ke Indonesia misalnya. Di Indonesia itu kan angka kekuatan Islamnya kan tinggi. Antara yang tertinggi di dunia kan Indonesia, jadi kekuatan Islam itu ada di Indonesia sebetulnya. Lah kalau eksistensi datanya seperti itu maka ya kita harus siap-siap. Nah karena kekuatan kita adalah kekuatan Islam, maka ekonomi syariah ya, tadi kan ekonomi sosialisme, ekonomi kapitalisme gitu. Berarti akan ada kekuatan, saya tidak ingin juga menyebutnya Islamisme ya enggak ya, atau Indonesiaisme juga tidak, tetapi paling tidak moncongnya arahnya itu antara lain pasti diarahkan ke kita Indonesia. Dan kalau kita lihat sejak kembangannya paling tidak mulai dari 92 lah ya, ketika kita mendirikan Bank Muamalat gitu ya. Nah kesininya itu kan kita gradual sedikit mulai semakin tampak. Apalagi pasca nanti ini kan ingin kekuatan dari kampus seperti yang tadi diharapkan Pak Upi. Ketika kita bertransformasi, masing-masing isu menjadi universitas Islam negeri itu kan era 2000-an. Era 2000-an sampai dengan sekarang ya. Paling tidak munculnya pertama kali 2002 ya menjadi WIN gitu, WIN Ciputat. Nah mulai gerakan muncul fakultas-fakultas baru ya, kajian-kajian baru yang juga diseriusi, dan ini tentu ada kekhawatiran juga di tadi kekuatan ekonomi kapitalisme. Menurut hemat kita sekaranglah memang saatnya untuk kita mulai secara lebih masif mengembangkan kajian ekonomi syariah. Kalau kita berhasil maka betul mungkin arah teorinya Huntington itu ya, kalau ini betul gitu ya, kekuatan Islam itu ada di Indonesia, mungkin arah yang kemudian dialihkan yang tadinya ke sosialisme, Soviet dan lain-lain udah hancur itu diarahkan moncongnya ke kita, kemungkinan Indonesia. Kita perlu bergandengan tangan buktikan bahwa memang ada kekuatan baru yang akan muncul kemudian, dan ada tawaran baru yang kita sebut mungkin ekonomi syariah ya, mudah-mudahan ya, dengan munculnya banyak sekali kajian-kajian ekonomi syariah yang itu mulai dari kampus, meskipun ini disahuti kalau kita lihat oleh Pak Menteri Agama dengan kajian-kajian yang terbaru yang beliau sampaikan dan cukup viral. Kalau ini dihimpun sedemikian rupa maka paling tidak potensinya, ini kan beliau bicara potensinya ya, potensinya itu dari sekian belas produk-produk ekonomi umat itu 1.000 triliun. Kalau itu betul, wah ini kekuatan yang luar biasa. Nah harapan kita memang kajian ini munculnya dari kampus, dan kami menyambut baik apa yang Pak Upi dan teman-teman mulai membincang gerakan ekonomi syariah mulainya dari kampus, dan itu dari kampus UIN Raden Fatah Palembang. Barangkali itu Mas Upi, kajiannya mungkin agak umum, tidak seperti beliau di sebelah kanan itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, saya pikir forum hari ini kita akan membuat satu rekomendasi yang oleh Pak Gubernur tadi melalui asisten 2 itu, kita akan melahirkan sebuah piagam Palembang tentang gerakan ekonomi syariah dari Sumatera untuk Indonesia. Dan ini catatannya nanti tugasnya Pak Uslimin untuk dirapikan catatan-catatannya. Nanti kami minta tolong Bapak-Bapak dari Basnas, BSI dan akademisi serta dari HIPMI untuk merapikan rekomendasi piagam Palembang untuk ekonomi syariah Indonesia. Kira-kira demikian.
mewakili seluruh kru yang bertugas dari Kabar Group Indonesia, saya ucapkan juga terima kasih buat para sponsor kita pada hari ini yang sudah luar biasa memberi dukungan sehingga kemudian acara hari ini berjalan dengan lancar. Sampai berjumpa di kegiatan berikutnya, insya Allah hal serupa akan berlangsung di Kendari, Sulawesi Tenggara pada tanggal 22 dan 23 Mei 2026 dan akan berlanjut ke Sumedang, Jawa Barat di bulan Juni 2026. Insya Allah Agustus akan puncaknya di Jakarta pada 29 Agustus 2026. Terima kasih sekali lagi. Maju terus ekonomi syariah Indonesia, bersama kita membangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya sesi tadi maka berakhir pula rangkaian acara kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Kalau tadi sudah dibuka dengan pantun, maka harus juga ditutup dengan pantun. Izin Bapak-bapak. Tolong cakepnya ya. Pacarnya Sidul namanya Sarah. Dekan Febi namanya Prof Maya. Sukses Forum Ekonomi Regional Sumatera, ekonomi syariah semakin berjaya. Saya selaku pembawa acara pada hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh foto bersama di depan dulu ya? Boleh kami persilahkan? Iya, bersama narasumber boleh kami persilahkan, kami undang ke hadapan para narasumber, kemudian ya Dekan Febi, kami boleh persilakan untuk bergabung berfoto bersama dulu di depan. Silahkan. Iya, silakan. Pak Muslimin boleh juga ikut bergabung? Boleh? Silakan. Ibu Nila. Iya, silakan boleh kalian bergabung boleh? Ya. Silakan. Para moderator juga boleh bergabung, silakan. Iya. Boleh. Kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1. Iya. Boleh, Uin? Oh ya, boleh. Perwakilan dari AMSI silakan bergabung. Silakan. Iya, oke. Semangat dulu. Tangannya dikepalkan, proses ya. Nggak semangat dulu, nggak video ini foto. Silakan. 3, 2, 1. Uin Raden Fatah boleh? Ya, Uin Raden Fatah. Ya, Uin Raden Fatah. 3, 2, 1. Baik, boleh tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih banyak. Kami persilahkan Bapak Ibu, terima kasih banyak atas partisipasinya. Dan peserta kami persilahkan juga nanti untuk mengakses barcode kehadiran. Mohon ditampilkan di layar untuk juga mendapatkan sertifikat kehadiran pada hari ini. Dan makan siang gantian ya, sudah tersedia di meja registrasi di atas di lantai 4. Jadi mohon beratur biar gak numpuk ya, kami persilahkan. Ya, kami persilakan para peserta untuk mengakses barcode dulu yang sudah ada di layar.